Bab 1391 Raja Iblis Zhang Hanyang. Lebih dari 1.000 orang, termasuk Dai Wentian dari Illusory Mansion, Pangeran Feng, Qin Jun, dan murid-murid luar biasa lainnya semuanya melarikan diri dengan panik dengan kecepatan tinggi. Namun, Zhang Han tidak bergerak sama sekali, bahkan tidak ingin mengejar mereka. Hahaha, ayah, kamu nakal sekali. Meng Meng tertawa. Mereka ketakutan setengah mati, keluh Chen Changqing, kalau aku pasti akan sangat takut sampai menggigil. Ya, Wang Xiaowu menimpali, kekuatan iblis tuan muda terlalu kuat. Jika Jenderal Iblis Mulun yang begitu kuat, kurasa kita harus mengerahkan seluruh kekuatan kita untuk melarikan diri. Aha. Yue Wei mendengus dan berkata ringan, aku bisa menghancurkan orang seperti Mulun dengan satu jari. Penatua Yue, kau luar biasa. Dulu aku menganggapmu sangat misterius, dan sekarang masih. Aku tidak tahu seberapa kuat dirimu, tetapi kau tampaknya benar-benar luar biasa. Gai Xingkong menangkupkan tangannya. Ya. Zhang Guangyu berkata sambil tersenyum, Penatua Yue sungguh luar biasa. Dia juga tokoh kunci dalam tim dan telah banyak membantu putra saya. Ekspresi Yue Wei sedikit berubah, lalu ia tersenyum tipis. Ia tampak cukup puas dengan apa yang mereka katakan. Zhang Han menganggapnya lucu. Sebenarnya, saat itu, ada suara-suara berdengung di benaknya. Suara-suara yang seolah berasal dari kehampaan itu sangat berisik. Namun, ia menahan diri dan menahannya, memberikan kesan santai dan biasa saja kepada tim. Ia pun berkata sambil tersenyum, Penatua Yue memang hebat. Aku jauh dari tandingannya. Hahaha. Mendengar perkataan Zhang Han, Yue Wei tertawa. Dia mudah merasa puas. Namun sedetik kemudian, ia menegakkan wajahnya dan berkata, kita akan berkembang bersama. Aku tidak tinggal diam saat kau berkultivasi. Beberapa dekade terakhir, aku memang agak malas, tetapi ketika aku melihat anak ini berkultivasi, aku merasa bisa saja tersangkut kapan saja, jadi aku terdorong untuk sering berkultivasi. Penatua Yue juga merupakan dermawan besar bagi klan Zhang kita, kata Zhang Mu. Mereka telah bersama dari bumi hingga dunia kultivasi. Mereka pertama kali bertemu di wilayah Bintang Naga Laut, dan kemudian mereka mengalami perubahan di wilayah Chaotic, Provinsi Bintang Naga Langit, dan wilayah Angin Pasir Biru. Sepanjang perjalanan, kontribusi Yue Wei terlihat jelas bagi semua orang. Saya tersanjung. Yue Wei buru-buru melambaikan tangannya. Aku tidak bisa dianggap dermawan. Aku hanya akan menjadi pemandu atau pengurus yang baik. Itu saja sudah cukup. Dia adalah tukang perahu Sein Warrior Planet dan kepala pelayan Meng Meng. Itu tidak ada hubungannya dengan Zhang Han secara langsung, tetapi dengan sifat ketergantungan Meng Meng, Yue Wei merasa bahwa itu pada dasarnya adalah hubungan langsung. Hei, ayahku memang kuat, kata Yue Xiaonao santai, tapi dia tidak tampan. Dia tampak sangat serius. Senyum Yue Wei berangsur-angsur menghilang. Bukankah seseorang yang memiliki sifat seperti makhluk abadi memiliki penampilan yang tampan? Sayang, gadis ini sudah dewasa. Aku penasaran kapan seleranya akan kembali normal. Yue Wei paling menyukai jenggotnya. Itu juga yang paling dibenci Yue Xiaonao. Melihat ekspresi Yue Wei, Lisa tersenyum dan menggelengkan kepalanya dalam diam. Zhang Han telah mendapatkan banyak hal kali ini. Yue Wei berpikir sejenak dan berkata, kemampuan tempurnya luar biasa, dan ranahnya tidak diketahui. Mungkinkah dia berada di alam integrasi? Puff! Yuan Yi meludah. Guk, guk, guk. Raja kedua klan anjing putih menggonggong beberapa kali. Ya Tuhan, dia adalah master alam integrasi. Hah, sudah kubilang aku yang punya keputusan akhir di sini. Zhang Han tersenyum tipis. Penatua Yue, aku masih belum sebanding denganmu di domain 7 kehancuran, tapi kau juga tidak bisa membunuhku. Benarkah? Yue Wei juga tersenyum tipis. Ia menyentuh jenggotnya dan berkata, sepertinya aku kurang menyakitimu tadi dan membiarkanmu lolos. Intinya, ini tidak sakit sama sekali. Zhang Han memasang wajah masam. Dalam definisi Zhang Han, energi yang tersembunyi di dalam kehampaan adalah perwujudan hukum dunia yang sangat kuat. Ia baru saja menguasainya sedikit, dan itu membuatnya takjub. Dia juga sedang dalam proses pemahaman. Apa? Meng Meng membelalakan matanya dan menatap Yue Wei dengan marah. Beraninya kau memukul ayahku? Ya. Bagaimana mungkin kau menindas Paman Zhang? Dia orang yang sangat baik. Ayah sudah keterlaluan, teriak Yue Xiaonao. Dari ekspresinya, tampak dia tengah mengipasi api sambil memperhatikan kesibukan. Hei, bukan begitu. Aku bahkan belum sampai padanya. Aku baru saja membual dan bicara asal-asalan. Yue Wei merasa sangat terganggu. Baik Meng Meng, Dewa Langit, maupun putrinya, menyalahkannya. Ia tak tahan.
Tepat saat Meng Meng ingin mengatakan sesuatu, Yue Wei dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Banyak orang yang selamat kali ini. Sebenarnya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Setelah mereka meninggalkan tempat ini, beritanya pasti akan menyebar. Ya, beritanya akan menyebar. Para iblis telah terbunuh, dan manusia di sini pasti akan membenci kita. Sedangkan untuk kuil Dewa Iblis, banyak klan besar mereka juga telah mati. Dong Chen memandang anjing-anjing putih, kera-kera raksasa, dan beberapa klan besar tak jauh di belakang mereka, yang sedang menuju pintu keluar. Hukum rimba berlaku. Wajar saja mereka terbunuh karena tidak bisa mengalahkan kita. Tidak masalah, kata Yuan Yi. Meskipun Raja Iblis itu tidak senang, karena kita memiliki rajaku, Raja Kera Raksasa, dan saudara-saudara di pihak kita, mereka harus menanggungnya meskipun mereka tidak mau, kata Raja kedua dari klan Anjing Putih. Zhang Han dan yang lainnya memikirkannya. Tak diragukan lagi, ketika mereka pergi ke kuil Dewa Iblis sebelumnya, binatang eksotis tidak menunjukkan permusuhan apapun. Lagi pula, mereka masih berkerabat. Namun, sekarang, banyak klan yang anggotanya terbunuh. Jika Zhang Han dan timnya pergi, bahkan jika klan-klan itu tidak menyerang mereka demi Raja Kera Raksasa, Raja Anjing Putih, dan raja-raja lainnya, mereka mungkin masih akan mempersulit mereka. Mungkin akan ada perkelahian jika mereka bertemu seseorang yang sedang marah. Namun, itu mungkin tidak akan terjadi karena kehadiran Yue Wei. Namun, mereka pada akhirnya akan pergi, dan mereka tidak ingin anjing-anjing putih dan kera-kera raksasa menanggung akibatnya nanti. Jangan lihat aku. Tanya saja padanya. Melihat semua orang menatapnya, Yue Wei menunjuk Zhang Han. Dia adalah jiwa tim, tetapi bukan tulang punggungnya. Setelah kita keluar, kita akan pergi ke wilayah manusia dan mencari kota untuk beristirahat, kata Zhang Han. Aku juga perlu berlatih menyendiri selama beberapa hari. Beritanya akan menyebar, tetapi wilayah manusia sangat luas, dan hanya sedikit orang yang bisa mengenali kita. Lagi pula, kalaupun mereka mengenali kita, itu tidak akan jadi masalah. Kalian tidak akan kembali ke kuil Dewa Iblis. Raja kedua dari klan Anjing Putih berkata, mungkin raja kita ingin mengajari Hei kecil beberapa keterampilan. Hei kecil memutar matanya dan berhenti mengibaskan ekornya. Ia agak lesu. Dahei juga bisa belajar dari klan kera raksasaku, kata Yuan Yi. Aku tidak mau pergi. Dahei menjulurkan kepalanya dari tas sekolah Meng Meng. Aku akan ikut tuan rumahku. Ayo kita pergi ke kota untuk beristirahat dan merasakan domain 7 kehancuran, kata Zhang Guangyu sambil tersenyum. Terakhir kali, mereka terburu-buru sehingga tidak bisa menikmati tempat itu terlalu banyak. Mereka harus melakukannya sekarang. Mereka bisa berkeliling dan mendapatkan lebih banyak pengalaman. Suasana dalam tim berangsur-angsur membaik. Mereka mendapatkan banyak hal sepanjang perjalanan dan bersenang-senang saat kembali. Selain Zhang Han, yang lain juga mengambil banyak senjata roh utuh di jalan, sebagian besar berada di tingkat keempat dan beberapa di tingkat kelima, dan jumlahnya sangat banyak. Jiang Yanlan sangat beruntung. Dia mendapat saripati jiwa burung Phoenix hitam. Butuh proses yang panjang untuk menyerapnya sehingga garis keturunannya bisa berubah. Dalam perjalanan meninggalkan Gua Fin, mereka melihat banyak manusia, iblis, dan binatang eksotis. Ketiga pasukan besar itu menyadari keberadaan tim yang muncul tepat di depan mereka. Ada anjing putih, kera raksasa, dan beberapa klan besar lainnya, serta puluhan orang yang telah menerobos masuk. Tidak ada tanda-tanda klan iblis atau tim lainnya. Mengapa mereka keluar lebih dulu? Apakah mereka hanya masuk untuk menonton pertunjukan sebelum pergi? Anjing putih dan kera raksasa juga ada di sana. Tidak seorang pun berani bertanya apa yang sedang terjadi. Semua orang menyaksikan pasukan utama pergi. Kecuali anjing-anjing putih dan kera-kera raksasa, yang lainnya pergi tanpa sepatah kata pun. Mereka pun tak berani bersuara. Jadi ketiga pasukan besar itu terus menunggu lagi. 1 jam, 2 jam. Tak lama kemudian, 5 jam berlalu. Sus. Sekelompok yang terdiri dari beberapa ratus orang tiba-tiba muncul dari Gua Fin. Mereka keluar. Daiwan Tian. Tuan Dai, puluhan manusia telah masuk sebelumnya. Para iblis dan binatang eksotis tidak senang. Bagaimana situasi di dalam? Mereka juga pergi ketika baru saja keluar. Ada seorang ahli di tim mereka yang sangat kuat. Mendengar pertanyaan itu, Dai Wentian menjadi sangat kesal. Tiba-tiba dia berteriak, berisik sekali. Apa yang kau ributkan? Setelah dia selesai berbicara, wajah banyak orang langsung memucat. Ya Tuhan! Mereka begitu ketakutan hingga secara tidak sadar ingin melarikan diri. Beberapa bahkan terbang ratusan meter jauhnya. Namun setelah diperiksa lebih dekat, mereka mendapati bahwa Dai Wentian lah yang berteriak. Dia tampak aneh. Tak seorang pun dari klan manusia maupun binatang eksotis tahu apa yang sedang terjadi. Para iblis mengawasi dengan penuh permusuhan.
Seorang ahli. Dai Wentian memandang dua orang yang paling dekat dengannya. Dahinya berkeringat dingin ketika ia bertanya dengan nada tertekan, siapa yang bilang cuma satu ahli? Padahal dua. Kau dengar aku. Mereka semua mati. Mereka semua dibunuh olehnya. Siapa yang mati? Seorang lelaki tua bertanya dengan suara rendah. Pelindung dong, Dai Wentian menarik napas dalam-dalam sebelum berkata perlahan, kau harus bertanya kepada murid-murid Istana Pegunungan Miriat tentang apa yang terjadi di sana. Pelindung, tetua Jinchuan sudah mati. Banyak murid yang mati. Raja Iblis itu yang membunuh mereka. Beberapa murid pun terharu. Setelah selamat dari musibah itu, mereka masih merasakan banyak ketakutan. Apa katamu? Pelindung dong berseru, Penatua Jinchuan sudah meninggal. Mereka semua mati, tinggal kita saja. Sisanya telah dibunuh oleh Raja Iblis. Dia sendiri yang membunuh mereka semua. Astaga! Keheningan menyelimuti lapangan itu. Apa katamu? Begitu banyak orang yang masuk, tapi hanya kalian yang tidak terbunuh. Para iblis, binatang eksotis, dan sebagian besar manusia terbunuh. Setelah orang banyak mendapat jawaban positif. Astaga! Zhang Hanyang telah menjadi Raja Iblis. Dia membunuh mereka semua sendirian. Dia tidak melepaskan klan manusia. Dia benar-benar Raja Iblis. Pergi. Ayo pergi sekarang. Ayo kembali dan laporkan kepada pemimpin sekte bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Pasukan manusia itu segera mundur karena mereka melihat setan bereaksi. Hahaha. Orang-orang idiot itu bilang ada yang membunuh orang-orang itu sendirian. Lucu sekali. Tuan Mulunz yang memimpin mereka ke sana. Banyak binatang eksotis juga bingung dan bermaksud mengamati situasi terlebih dahulu. Tanpa diduga, pasukan manusia mundur dan langsung pergi. Adapun para iblis, setelah menunggu beberapa saat, seseorang kehilangan kesabaran dan mengirim tim lain untuk pergi ke relik. Keesokan harinya, tim kembali. Wajah mereka semua tampak pucat. Tidak ada apa-apa di sana. Ini tanah mati. Tuan Mulunz dan yang lainnya sudah pergi. Apakah Jenderal Iblis Mulunz benar-benar mati? Sialan. Mundur. Pasukan iblis tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Mereka menatap pasukan binatang eksotis sejenak sebelum menyerah untuk memulai perkelahian. Zhang Hanyang telah menjadi Raja Iblis. Apakah dia seorang kultivator iblis? Dan dia telah mencapai level Raja Iblis. Ini. Pasukan iblis mundur karena kebingungan. Para binatang eksotis menunggu orang-orang mereka kembali dan pergi satu demi satu. Pengalaman konyol di Gua Fin berakhir begitu saja. Kecuali tim Zhang Han, tidak ada yang memperoleh apapun. Mereka hanya merasa takut. Di pihak tim Zhang Han. Setelah meninggalkan Gua Iblis, Yue Wei mengendalikan pesawat ruang angkasa dan mendatangi para binatang buas. Kita berpisah di sini saja. Kita akan pergi ke kota dan berkeliling, kata Yue Wei. Jika kamu punya waktu, kunjungi kami, kata Yuan Yi. Anda akan diterima kapan saja, kata raja kedua dari klan Anjing Putih. Selamat tinggal, teman-teman. Meng Meng melambaikan tangan. Kami akan mengunjungi Anda ketika kami punya waktu, kata Chen Chuan. Semua orang mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Di bawah tatapan Anjing Putih dan kera raksasa, Zhang Han dan timnya menaiki kapal raja, yang segera menghilang di cakrawala. Raja Iblis Zhang Hanyang. Yuan Yi menarik napas dalam-dalam. Sepertinya gelar ini akan segera menyebar ke seluruh domain 7 kehancuran. Bab 1392 datangnya perubahan aneh. Di kota Tinias. Kota ini milik Illusory Mansion. Kota ini cukup luas dan lingkungannya indah. Kita bisa berfoto-foto indah di taman pusat, kata Rong Jiaxin. Pemandangannya luar biasa. Tempat ini seperti kota kuno. Dia tersenyum. Saya tidak menyangka ada begitu banyak tempat indah di dunia kultivasi. Sungguh membuka mata. Su Xinyu tersenyum. Mereka mengobrol sambil berjalan di jalan dengan gaya antik. Batu-batu di jalan terbuat dari batu hijau, dan bangunan-bangunan di kedua sisinya bertingkat rendah. Ada banyak rumah, istana kecil, restoran, dan sebagainya. Kemarilah, tampan. Ketika mereka melewati sebuah gedung besar, mereka melihat beberapa perempuan berpakaian mewah berdiri di pintu, dipimpin oleh seorang perempuan parubaya berusia 40-an. Ia seorang germo. Saat dia melihat Zhang Han, dia meneriakkan beberapa patah kata. Apa pekerjaanmu? Tanya Dahei sambil menjulurkan kepalanya. Wanita itu tidak menyadari percakapan orang banyak dan berkata sambil tersenyum, saya seorang pengasuh anak. Hari ini adalah kontes kecantikan Bellinore. Siapapun yang terpilih bisa makan malam bersamanya dan mendengarkan penampilan menyanyi dan menari terbaik dari si cantik terbaik. Ziyan sedikit mengernyit dan melirik ke samping. Ia melepas topinya sebelum bertanya, apakah kecantikanmu yang paling atas cantik? Sang pengasuh tertegun dan tercengang saat melihat Ziyan.
Setelah tim Zhang Han pergi, ia tersadar. Ya Tuhan, kalau kita bisa merekrut wanita seperti itu, rumah bordil kita pasti untung besar. Sayangnya, ia hanya memikirkannya dalam hati. Ketika ia memperhatikan temperamen Ziyan, ia tahu bahwa kelompok orang ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Namun, seorang wanita yang berdiri di belakangnya menatap punggung orang-orang di depannya dan sedikit menyipitkan matanya, memperlihatkan senyuman penuh arti. Dia berbalik ke gedung, berjalan ke sebuah ruangan di halaman belakang, dan mengeluarkan batu kristal. Menunjuk teknik transmisi suara, dia berbisik, "Tuan, Raja Iblis Zhang Hanyang dan orang-orangnya ada di sini." Di pihak Zhang Han. Ketika Zhang Han menyadari bahwa Ziyan tidak senang dan melihat apa yang dilakukannya, dia pun tertawa terbahak-bahak. Yang lain juga saling memandang dan tersenyum, menganggapnya cukup menarik. "Bu, emosimu tidak seburuk dulu," kata Meng Meng. "Hah?" Ziyan tertegun. "Itu tidak benar." "Benar," kata Meng Meng serius. "Sekarang kamu mudah cemburu." "Apa maksudnya?" Ziyan sedikit bingung. "Terakhir kali aku ingin memeluk ayahku, kau malah merebutnya dariku." Meng Meng langsung ke intinya. "Kau sudah berubah." "Aduh, dasar gadis jahat." Ziyan memasang wajah masam. Zhang Han menyentuh dagunya dan terbatuk pelan. "Intinya, kamu sudah dewasa, dan kamu tidak bisa terus-terusan menempel padaku tanpa alasan." "Aku benar-benar tidak suka itu," Meng Meng melotot padanya. Sebelum dia bisa mengatakan apapun lagi, Zhang Han buru-buru berkata, "Aku tidak berubah." "Oh, Meng Meng, kamu terlalu manja. Kamu selalu memeluk ayahmu." Yue Xiaonao mendengus. "Seharusnya kamu bersikap lebih sepertiku." Yue Wuwei terdiam. "Aku juga ingin memelukmu." Mereka mengobrol dan tertawa sampai akhirnya tiba di taman pusat. Tempat itu dikelilingi pagar logam dengan beberapa formasi kecil untuk mencegah orang lain masuk dari manapun kecuali pintu masuk utama. Pintu masuk utamanya sangat megah. Ada sebuah istana kecil. Tepat setelah mereka melewatinya, sebelum mereka mendekat. "Berhenti." Seorang pria berbaju besi melangkah maju 2 langkah. "Ada apa?" Zhao Feng melangkah maju dan bertanya. "Maaf, taman tutup hari ini, dan alun-alun ini juga tutup." "Apa kau tidak bisa membaca papan petunjuk di luar?" tanya pria berbaju besi itu dengan nada tidak ramah. "Kami tidak menyadarinya, sejak hari ini." Sebelum Zhao Feng sempat menyelesaikan kata-katanya, pria berbaju zirah itu memotongnya dan berkata, "Pergilah sekarang. Hari ini, Tuan Kota akan menerima tamu terhormat. Jika kau menyinggung perasaannya, kau harus menanggung akibatnya." Hal ini membuat Zhao Feng tidak senang. Dia akan mengatakan bahwa mereka akan pergi dan kemudian pergi ke orang lain untuk meminta bantuan. Akan tetapi, pria berbaju besi ini terlalu kasar. "Pergi sekarang." Pria berbaju besi itu melambaikan tangannya dan berkata, "Tuan Kota itu pemarah sekali. Kalau dia tahu kau mengabaikan tanda itu dan menerobos masuk, cara dia menghadapimu pasti tidak akan semudah itu." "Bagaimana dia akan menghadapi kita?" kata Zhang Li dengan kesal. "Teman-teman, usir mereka." Pria berbaju besi itu melambaikan tangannya. Bang! Begitu dia selesai berbicara, sekitar selusin bawahan di belakangnya belum bergerak ketika pria berbaju besi itu terpental oleh kekuatan besar. Berani sekali mereka. Anak buahnya sangat marah. Namun tepat setelah itu, mereka melihat sekelompok orang bergegas datang dari sisi alun-alun. Bukankah City Lord termasuk salah satu orang itu? Tuan Kota. Banyak dari bawahannya yang berkeringat dingin. Karena mereka melihat Tuan Kota yang murka. "Sial. Kita akan dihukum." Tuan Kota tiba di hadapan mereka dengan cepat. Saat itu, pria berbaju besi itu berdiri dan berkata dengan marah, "Tuan Kota, mereka memukulku." "Bang! Itu aku." Sang penguasa kota nampaknya marah dan menendang lelaki berbaju besi itu. "Siapa yang memberimu keberanian untuk menghentikan mereka? Apakah tempat ini taman belakangmu?" Sungguh tidak berguna. Meskipun berteriak, ia tidak memukul pria itu dengan keras. Sebagian besar energinya mengenai baju zirahnya. Tapi semua orang bingung. "Apa maksud Tuan Kota dengan itu?" "Sudah cukup. Sebaiknya kau berhenti sebelum suasana hati Tuan Zhang memburuk," kata seorang pria berbaju biru kehijauan di belakangnya sambil tersenyum. Baru pada saat itulah Tuan Kota berhenti. Ia berbalik sambil tersenyum ramah. Dia menatap Zhang Han dan berkata, "Para tamu yang terhormat, silakan masuk, saya akan menunjukkan pemandangannya sendiri." Wus! Pria berbaju zirah dan anak buahnya tercengang. Saat kerumunan memasuki alun-alun, mereka segera menghilang ke dalam hutan. "Tempat ini adalah taman belakang Tuan Kota. Saya sudah menjalankan tugas saya dengan baik, tapi tetap saja saya mendapat pukulan. Sialan, aku salah menilai orang-orang itu." Pria berbaju besi itu berdiri dan meregangkan tubuhnya. Dia tidak takut karena dia adalah tangan kanan Tuan Kota.
Zhang Han dan timnya memasuki alun-alun. Hanya tuan kota berpakaian hitam dan lelaki berpakaian Qian yang mengikuti mereka, sedangkan yang lainnya tetap tinggal untuk menunggu. Tuan Zhang, Anda sungguh sosok yang tak tertandingi, kata pria berbaju Qian sambil tersenyum. Ini kedua kalinya Anda mengunjungi domain 7 kehancuran, dan nama Anda telah menyebar luas. Saya sungguh mengagumi Anda. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Zhang Han menatap pria itu dan tahu bahwa dia datang dengan suatu tujuan. Aku sudah lama mengagumimu. Sungguh suatu kehormatan bagiku kita bisa bertemu hari ini. Pria berbaju Qian itu berkata, namaku An Yi. Jika tidak ada yang lain, kamu bisa pergi, kata Zhang Han ringan. Hal itu membuat An Yi ragu. Dia telah berencana untuk menyapa Zhang Hanyang dan mengenalnya, tetapi Zhang Hanyang dan teman-temannya sulit ditemui. Berdasarkan kepribadiannya, dia tidak berencana untuk melamar apapun karena ini adalah pertama kalinya mereka bertemu, tetapi dia tidak tahu kapan dia akan bertemu Zhang Hanyang lagi. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, Tuan Zhang, apakah Anda tertarik mendengarkan cerita? Tidak tertarik. Singkat saja, kata Zhang Han santai. Pria berbaju Qian itu perlahan berkata, pasukan kami bernama Paviliun Bayangan Gelap, kami memiliki satu Master Alam Integrasi dan puluhan Master Alam Pemurni Kekosongan, kami memiliki sistem informasi terbaik di dunia, dan kami tahu banyak rahasia. Pemimpin sekte kami telah mengetahui apa yang terjadi di Gua Iblis dan memberi perintah bahwa jika salah satu dari kami bertemu denganmu, kami harus mengundangmu dengan tulus untuk bergabung dengan sekte kami. Kau bisa menjadi yang kedua setelah pemimpin sekte, dan kau juga bisa menjadi anggota inti, itu tergantung pada kemauanmu. Jika kau tidak tertarik, kami juga bisa bekerja sama. Tujuan kami adalah menjadi sekte manusia terbesar keempat di domain 7 kehancuran atau bahkan menggantikan Istana Pegunungan Segudang untuk menjadi salah satu dari 3 sekte terbesar. Zhang Mu dan banyak lainnya terharu. Pria itu ada di sini untuk menjerat Zhang Han. Sistem informasi. Zhang Han awalnya tidak terlalu peduli dengan apa yang dikatakan An Yi, tetapi ketika dia mendengarnya menyebutkan kata-kata sistem informasi, dia menjadi tertarik dan langsung mengangguk. Oke. Kalau ada perubahan drastis, kabari aku. Sekarang kita jalan-jalan. Kamu boleh pergi. Setelah itu, dia mengantar orang-orang itu pergi. Hahaha, bagus sekali. Aku akan memberitahu pemimpin sekte sekarang. An Yi tertawa terbahak-bahak. Dia pikir akan sulit baginya untuk membujuk Zhang Han agar mau bekerja sama, tetapi ternyata sangat mudah. Inilah awal mula hubungan antara Paviliun Bayangan Gelap dan Zhang Hanyang. Jika mereka tetap berhubungan, mereka dapat terus mengembangkan hubungan mereka. Pria berbaju Qian pergi bersama tuan kota, membiarkan Zhang Han dan yang lainnya berjalan-jalan di sekitar alun-alun pusat. Pemandangan di sini memang sangat indah. Mereka berjalan-jalan selama beberapa jam. Tepat saat mereka hendak pergi. Salam, para tamu terhormat. Tuan An telah menyiapkan jamuan makan, dan hidangannya adalah yang terlezat di kota ini. Seorang bawahan datang untuk memimpin tim. Mereka menyusuri jalan. Setengah jam kemudian, mereka memasuki istana lain. Jamuannya sangat mewah. Total lebih dari 1000 hidangan lezat disajikan hanya untuk beberapa lusin orang. Sungguh sia-sia. Zhang Guangyu memandangi piring-piring yang belum selesai dan banyak toples anggur. Ia tak kuasa menahan diri untuk berkata, mereka terlalu murah hati. Mereka masih punya sesuatu untuk diminta dari kita. Hah? Yue Wei tersenyum tipis dan berkata, mereka hanya ingin menjadi kekuatan terbesar keempat dan tidak memiliki kekuatan tingkat tinggi. Sepertinya para pejabat tinggi antara Paviliun Bayangan Gelap dan Istana Pegunungan 10.000 punya cerita. Seharusnya ada dendam di antara mereka, kata Zhang Han. Setelah mengobrol sebentar, mereka mulai makan malam. Malam itu, Zhang Han menghela napas panjang. Sayang, kamu akan bersenang-senang sendiri besok. Dengan kehadiran Penatua Yue, semuanya akan baik-baik saja. Aku perlu berlatih menyendiri selama beberapa hari. Setelah itu, dia pergi ke ruangan lain. Saat Zhang Han memasuki ruang pelatihan tertutup, matanya tiba-tiba menjadi hitam pekat, dan gumpalan energi hitam pekat muncul di sekelilingnya. Sangat berisik. Dia mengerutkan kening sedikit saat dia duduk dan mulai menghilangkan suara-suara aneh itu. 5 hari berlalu. Dia tidak menyangka kalau laki-laki yang dipanggil An Yi itu benar-benar membawakan kabar untuknya. Sesuatu yang serius telah terjadi. Ada masalah di Laut Kota Laut Selatan. Beberapa hari yang lalu, Dewa Naga Tao, Tian Xingxi, dan Dewa Kuningan memimpin sekelompok besar pejabat tinggi ke Kota Laut Selatan. Para iblis agung dari kuil Dewa Iblis yang sudah puluhan tahun tidak muncul juga berangkat ke tempat itu. Ras klan iblis menjadi lebih aktif akhir-akhir ini. Seseorang melihat beberapa raja iblis bergerak bersama. Pasti ada yang salah dengan wilayah itu. Informasi mereka telah ditutup. Namun, kami masih berhasil menemukan beberapa petunjuk. Tepatnya,
Teror besar telah turun di daerah itu. Teror yang hebat. Ayah, ayah. Meng Meng segera berlari ke pintu ruang latihan Zhang Han yang tertutup rapat dan berteriak, ada berita. Keluar sekarang. Mereka tidak bertemu selama beberapa hari, dan Meng Meng sangat cemas. Aku datang. Sebuah suara lembut datang dari ruangan itu. Itu masih terasa familiar baginya. Bab 1393 Kota Langit. Zhang Han keluar dari ruangan. Kulitnya tampak normal, dan matanya cerah. Seluruh keluarganya memiliki mata yang indah. Zhang Han menyentuh kepala Meng Meng dan tersenyum. Kabar baik apa? Kamu kelihatan bersemangat sekali. Yah, itu karena aku merindukanmu. Meng Meng berkata sambil tersenyum, aku sudah lama tidak melihatmu, dan aku merindukanmu, ayah. Baiklah, baiklah. Hentikan, kata Zhang Han berulang kali. Yah, ada berita, kata Meng Meng, ada situasi gawat di wilayah laut dekat kota Laut Selatan. Kabarnya disampaikan oleh pria bernama An Yi. Katanya, para pemimpin 3 sekte telah membawa orang ke sana. Selain itu, banyak iblis agung di kuil Dewa Iblis telah melihat banyak Raja Iblis. Ada kengerian yang luar biasa di tempat itu. Nah, begitulah yang dikatakan. Bagaimana kalau kita ke sana dan memeriksanya? Tentu, kata Zhang Han. Ayo pergi. Kita lihat apa yang terjadi. Sambil berbicara, Zhang Han memimpin untuk keluar, dan Meng Meng merangkulnya dengan gembira. Ayo pergi dan bersenang-senang. Zhang Han tidak dapat menahan tawa. Ketika mereka sampai di aula, semua orang sudah duduk di sana. An Yi buru-buru berdiri dan berkata, Tuan Zhang. Dia menjelaskan situasinya lagi. Nada bicaranya berwibawa dan ekspresinya serius. Semua orang bisa merasakan keseriusan masalah ini. Sayang. Ziyan melambaikan tangannya. Setelah Zhang Han mendekat dan duduk, dia membungkuk. Zhang Han tahu bahwa dia punya sesuatu untuk dikatakan secara rahasia, jadi dia memasang lapisan kedap suara. Ziyan berbisik di telinganya, Tetua Yue bilang kalau kau menyerap ki iblis di tempat itu, kau harus waspada. Dia tidak menyarankan itu. Dia menghembuskan napas ke telinganya, yang membuatnya sedikit panas. Namun, hatinya terasa lebih panas. Ia menatapnya penuh arti dan berkata, sudah beberapa hari. Ziyan sedikit tertegun. Setelah menyadari apa yang dimaksudnya, ia memutar matanya dan berkata dengan marah, jaga sikapmu. Jangan khawatir. Tidak akan ada masalah. Kalau di tanah iblis, aku tidak perlu menyerap energi. Aku sudah selesai berkultivasi dan sekarang tinggal menunggu langkah terakhir, kata Zhang Han sambil tersenyum. Ziyan merasa lega melihat ekspresi percaya dirinya. Zhang Han seperti ini. Sejak dia dan Meng Meng, dia menjadi jauh lebih tenang. Dia dulunya seorang playboy dan kultivator yang riang, tetapi sekarang dia tenang hanya karena keluarganya. Setelah menyebarkan lapisan kedap suara, Zhang Han berkata, bagaimana kalau kita langsung ke sana? Kamu pasti lelah berjalan-jalan di sini karena kita sudah tinggal beberapa hari. Kami tak sabar untuk meninggalkan tempat ini. Kami tak bisa berjalan-jalan dengan nyaman di sini, kata Zhang Guangyu sambil tersenyum. Semua orang sudah siap untuk pergi. Satu persatu mereka terbang ke udara dan memasuki kapal raja. Dengan baik. Ketika An Yi melihat ini, dia melihat sekeliling dan sedikit terkejut. Bukannya dia belum pernah melihat kapal raja sebelumnya. Namun, jumlah mereka di domain 7 kehancuran sangat sedikit. Karena tidak ada satu tempat pun untuk memeliharanya, mereka tidak dapat digunakan lama sebelum akhirnya hancur. Klan Iblis bertanggung jawab atas jalan kuno langit berbintang. Sulit bagi orang-orang dari Astral Domain of Vast Heaven untuk datang ke sini, dan bahkan jika mereka datang, mereka tidak akan datang dengan banyak pesawat ruang angkasa. Kemampuan tempur kapal raja cukup kuat. Pikiran An Yi menjadi gelisah. Zhang Hanyang bisa datang dari mata laut dan memiliki koneksi dengan dunia luar. Jika kita bisa membeli beberapa pesawat ruang angkasa darinya, itu akan sangat meningkatkan kekuatan kita. Ini adalah kota Laut Selatan. An Yi mengetuk peta dan kabin energi pesawat ruang angkasa mulai menyala. Mereka mulai berangkat menuju kota Laut Selatan. Hanya dalam waktu 2 jam, mereka tiba di tujuan. Kota Laut Selatan juga besar. Kota ini jauh lebih besar dari kota tempat kami tinggal sebelumnya. Lihatlah jalanan, kereta dan kuda ada di mana-mana, dan ada begitu banyak orang. Mendengar diskusi orang banyak, An Yi tersenyum dan berkata, tidak ada berita yang bisa disembunyikan. Kota Laut Selatan sebelumnya tidak memiliki begitu banyak orang karena mereka mendengar bahwa mungkin ada alam rahasia di sini. Saya tidak tahu bagaimana berita itu menyebar. Banyak pasukan datang untuk melihatnya. Jika ada alam rahasia, mereka akan melakukan penggalian pertama. Itulah mengapa ada begitu banyak orang sekarang. Tunggu sebentar, saya akan bertanya kepada orang yang bertanggung jawab di sini. Ia mulai membuat koneksi dengan harta karun pemancar suaranya.
Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening sedikit. Dia menatap Zhang Han dan berkata, ini berita terbaru. Penguasa Naga Tao dan para pemimpin lain dari 3 sekte besar benar-benar ada di sini. Tidak hanya itu, ada lebih dari 15 Raja Iblis di sini juga. Bahkan ada 5 Raja Iblis dan lebih dari 30 Raja Binatang Aneh dari kuil Dewa Iblis. Ada kota langit di tempat ini. Itu adalah istana yang dipenuhi Ki Iblis. Sangat megah dan tak bernuansa duniawi. Di bawah istana, di laut terdekat, semuanya telah membeku. Konon katanya, di atas es, kekuatan seseorang akan sangat tertekan. Tidak ada cara untuk terbang ke sana. Tempat itu adalah zona larangan terbang. 5 Raja Iblis Agung, 3 Master Sekte Agung, banyak binatang eksotis, dan bahkan Raja Binatang Buas Burung semuanya tidak bisa terbang ke sana. Mampu memikat begitu banyak karakter hebat, itu pastinya adalah dunia rahasia terkuat dalam sejarah. Ketika An Yi selesai berbicara, raut wajahnya menjadi sangat muram, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, tempat itu memang menekan tubuh manusia, tetapi mungkin tidak demikian halnya dengan pesawat luar angkasa, jadi kita bisa mencoba terbang ke sana. Itu tidak akan berhasil. Begitu An Yi selesai berbicara, Yue Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan indera ketuhananku pun tak mampu menembus tempat itu. Kita hanya punya kapal raja. Bahkan jika itu kapal tingkat tinggi sekalipun, kapal itu pasti akan hancur berkeping-keping oleh ruang, apalagi yang ini. Kita hanya bisa menyeberang dari darat. Semua orang merenung dalam-dalam. Kalau begitu, kita akan pergi dari tanah. Zhang Han mengangguk. Saat itu, An Yi berkata, para pejabat tinggi itu telah mencapai kesepakatan untuk tidak mengirim siapapun ke sana. Pasukan iblis dan elit dari 3 sekte yang tak terhitung jumlahnya, serta ratusan ribu binatang eksotis, ditempatkan di luar tempat itu. Zhang Han hanya tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Kapal raja itu melaju sebentar. Ketika berada 30 km dari laut, ia berhenti. Semua orang muncul ke permukaan dan berjalan maju menyusuri pegunungan dan sungai. Apakah kita benar-benar akan seperti ini? Tiba-tiba, An Yi merasa takut. Zhang Han yang sekarang diberi gelar Raja Iblis. Akan tetapi, ada banyak Raja Iblis di sana bersama 5 Raja Iblis pula. Ada banyak sekali kultivator pencari dao terkemuka di sana. Sungguh mengerikan hingga membuat kulit kepala An Yi mati rasa. Apakah 8 Raja Iblis Agung adalah anggota terkuat dari klan Iblis? Tanya Yue Wei. Dengan baik. Tiba-tiba, An Yi membeku seolah tidak tahu harus menjawab apa. Karena dia ragu-ragu, orang lain dapat menduga bahwa dia mengetahui beberapa rahasia. Sangat sedikit orang yang tahu tentang masalah ini. Paviliun bayangan gelap kami hanya mendengarnya secara kebetulan dan tidak mengonfirmasinya. Setelah berpikir sejenak, An Yi berkata, kekuatan inti klan Iblis adalah Istana Iblis. 8 Raja Iblis adalah yang terkuat di Istana Iblis, tetapi rumor mengatakan bahwa ada seorang ahli super di atas 8 raja tersebut. Dia tak terkalahkan dan membangun Istana Iblis sendirian. Dia adalah sosok legendaris. Para pejabat tinggi Istana Iblis memanggilnya Dewa Iblis. Dia ilusi dan tampaknya dia memang ada. Apakah ada orang dari klan manusia yang lebih kuat darinya? Yue Wei bertanya lagi. Tidak. Penguasa Naga Tao dan yang lainnya berada di puncak kekuasaan manusia. An Yi menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, klan iblis bisa dengan mudah mendominasi dunia ini, tetapi para petinggi mereka tidak melakukannya. Aku juga tidak tahu kenapa. Kita hampir sampai. Ada lebih dari 100.000 orang di depan, kata Yue Wei tiba-tiba. Tak lama kemudian, mereka mendekati garis pertahanan pertama. Manusia ditempatkan di setiap arah, dan ada banyak sekali tim di sana. Sebagian tim di luar telah diblokir dan ditempatkan di tempat, menunggu di sini untuk kesempatan pergi ke istana. Sekilas, ada 10.000 atau 20.000 orang yang mengira ada alam rahasia di sana. Lebih banyak pendatang baru. Pasukan yang ditempatkan di perimeter luar tidak terkejut. Wajar jika pendatang baru datang berkelompok 3 atau 5 orang. Namun, ketika lebih banyak orang datang, mereka akan mengancam. Setidaknya, mereka harus masuk dan melihat-lihat. Di bawah tatapan banyak orang, Zhang Han dan yang lainnya terbang langsung. Berhenti. Seorang lelaki tua berkata dengan tegas, di sana tidak ada hukum. Dia adalah Raja Iblis Zhang Hanyang. Tiba-tiba terdengar teriakan kaget dari tim. Wajah lelaki tua yang baru saja berbicara itu berubah drastis. Apa? Ekspresinya berganti-ganti antara terkejut dan bingung. Dia berkata dengan suara rendah, apakah kamu ingin masuk? Apakah kau ingin menghentikan kami? Tanya Dong Chen. Aku tidak akan menghentikanmu. Pria tua itu tertawa dingin. Penguasa Naga Tao ada di sana. Karena kau telah membunuh begitu banyak anggota Istana Pegunungan Myriad, pergilah dan jelaskan semuanya kepada Master Sekte sendiri. Lalu, tidak ada jawaban.
Semua orang menyaksikan tim Zhang Han terbang melewatinya. Selama periode ini, Zhang Han, Yue Wei, dan yang lainnya bahkan tidak melihat lelaki tua itu. Begitu saja, mereka berhasil melewatinya. Tak lama kemudian, mereka tiba di garis pertahanan kedua. Saat melihat mereka, banyak binatang eksotis meraung. Berhenti berteriak. Mereka ada di pihak kita. Biarkan mereka lewat. Banyak anjing putih berlarian untuk menyampaikan pikiran mereka. Biarkan dia pergi. Seekor ular piton raksasa yang berada pada tahap integrasi awal dan memimpin lebih dari 10.000 ular piton raksasa datang bersiul ke arah mereka. Desis, 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 desis. Mereka menjentikkan lidah, menimbulkan suara mendesis yang membuat orang menggigil. Melihat hal itu, belasan klan di dekatnya pun ikut merasa kesal. Raja Iblis Zhang Hanyang. Berapa banyak binatang eksotis dari klanku yang dia bunuh? Kita harus memakannya. Ya Tuhan, banyak sekali jumlahnya. Haruskah kita melawan mereka? Mereka yang pandai bertarung, termasuk Chen Changqing, Musue, Instruktur Liu, dan lainnya, semuanya tampak siap. Mendadak. Berisik sekali, kata Zhang Han datar. Dia melambaikan tangan kanannya. Wus, wus, wus. Tiba-tiba, gumpalan energi yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam radius 1000 km. Kabut hitam tipis mengepul. Bahkan tak ada sesosok mayat pun yang tersisa. Seekor kera raksasa menjerit. Dia bahkan bisa membunuh para ahli alam integrasi. Mustahil. Itu sungguh tidak manusiawi. Banyak sekali binatang eksotis yang ketakutan. Bahkan semua orang dalam tim pun tercengang. Luar biasa. Yue Wei menatap Zhang Han dengan tak percaya. Dia memiliki kendali yang lebih kuat atas pasukan luar angkasa alternatif. Di masa mendatang, dia mungkin akan menjadi penguasa paling tak terkalahkan di domain 7 kehancuran dan mampu mengendalikan hukum. Apakah dia dewa? Bagaimana dia bisa melakukan ini? Yue Wei juga sedikit bingung. Namun, Zhang Han tahu betul alasannya. Ini semua dipersiapkan atas keinginan Sir Misterius. Awalnya, aku harus menjelajahi tempat ini sendirian, tetapi sekarang sarang utama klan serangga telah tiba, rencanaku jadi dipercepat. Saya langsung menyerap esensi energi dari mata laut, dan kemudian gua iblis pun muncul. Setelah saya menyelesaikan tahap awal kultivasi iblis, kota langit pun muncul. Seolah-olah semua ini telah menunggu saya. Saya bisa merasakan keberadaannya. Zhang Han melihat ke depan. Sus, sus, sus. Kelompok orang itu berangkat lagi. Mereka berhasil melewati pertahanan binatang eksotis. Ayah, apa yang ayah rasakan? Tanya Meng Meng penasaran. Iblis agung akan dimurnikan olehku, jawab Zhang Han sambil tersenyum. Apakah aman? Meng Meng bertanya lagi. Ini pasti aman, kata Zhang Han sambil tersenyum, aku tidak akan melakukan apapun yang tidak aku yakini. Lalu, apakah kamu akan memiliki tubuh Raja Iblis di masa depan? Bisa dibilang begitu. Mungkin saja. Zhang Han mengangguk. Aku mungkin akan menjadi ayah yang tegas dan memukulmu tanpa alasan. Aku tidak percaya. Meng Meng mendengus. Kalau begitu aku akan menjadi Raja Iblis kecil. Dan ibu akan menjadi selir iblis. Hah, kedengarannya luar biasa. Ziyan memutar matanya ke arah Meng Meng. Apa? Oh. Meng Meng tiba-tiba bereaksi. Baiklah, baiklah. Kau akan menjadi Ratu Iblis. Mereka mendekati garis pertahanan iblis sembari mengobrol. Para iblis memiliki jumlah manusia terbanyak, mencapai puluhan ribu. Banyak anggota pasukan iblis meraung ketika mereka melihat Zhang Han dan yang lainnya datang. Bab 1394 bergerah. Semua iblis meraung, suara mereka mengguncang dunia. Kekuatan klan iblis terbukti nyata. Ada ratusan ribu dari mereka berkumpul di depan, dan barisan panjang ini dipenuhi oleh pasukan iblis. Tampaknya ada puluhan juta jumlahnya. Tidak seorang pun tahu berapa jumlah setan sebenarnya. Di depan Zhang Han dan rekan-rekannya, sekelompok kecil iblis, berjumlah sekitar 300.000, meraung serempak. Suara mereka membangkitkan tanggapan dari tempat lain. Akibatnya, kebisingan menjadi semakin intens. Situasi seperti ini benar-benar membuat hati seseorang bergetar. Bahkan jika penggarap pencari dao di alam integrasi dikepung oleh pasukan tingkat ini, mereka hanya akan mati, kata Yue Wei lembut. Ada terlalu banyak iblis, dan banyak di antaranya yang kuat. Beberapa di antara mereka berada di alam pemurnian kekosongan, dan beberapa bahkan berada di tahap puncak alam itu. Bisakah kita masih pergi ke sana? Chen Changqing menyeringai. Iblis-iblis di depan sedang datang, kata An Yi, wajahnya pucat. Kenapa kita tidak kembali dulu dan mempertimbangkannya? Kalau kita terus menunggu mereka menyerbu, kita akan kesulitan kabur nanti. Itu terlalu menakutkan.
Ratusan ribu setan menyerbu maju bersama-sama bagaikan awan hitam. Hal itu memberi banyak tekanan pada penonton. Mereka perlahan-lahan menjadi tenang. Saat iblis itu makin mendekat, tekanan yang mereka berikan pun bertambah kuat. Apakah kamu menungguku bergerak? Yue Wei memelototi Zhang Han. Tidak. Zhang Han tertegun. Lalu apa yang kau tunggu? Cepat dan pimpin jalan, kata Yue Wei dengan marah. Kenapa kamu tidak melakukannya saja? Biarkan ayahku pergi. Xiao No, disiplinkan ayahmu, kata Meng Meng dengan nada kesal. Gadis kecil itu sangat protektif terhadap ayahnya. Lupakan saja. Sekarang giliran Paman Zhang yang membuat keributan. Ayahku tidak bisa tampil sehebat itu, kata Yue Xiaonao santai. Apa katamu? Wajah Yue Wei menjadi gelap. Kenapa rasanya seperti terjepit di antara batu dan tempat yang sulit? Haruskah aku naik sekarang atau tidak? Bisakah kamu menghadapinya? Tanya Zhang Guangyu. Zhang Han mengangguk pelan dan tersenyum tipis. Sudah kubilang, akulah yang memegang keputusan terakhir di dunia ini. Tepat setelah dia selesai berbicara, sosok Zhang Han perlahan menghilang dan muncul kembali di depan klan iblis. An Yi tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Kecepatan Zhang Han sungguh aneh seperti yang dikatakan legenda. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya membuat An Yi merasa makin ketakutan. Saat itu, semua orang cukup khawatir. Ada terlalu banyak iblis. Jika mereka gagal mempertahankan diri, mereka akan terluka parah. Melihat ini, Yue Wei berkata, kau tidak perlu khawatir tentang dia. Di sini, dia bisa mengendalikan banyak energi langit dan bumi. Hampir tidak ada orang di sana yang bisa menandinginya. Kata-katanya berhasil, dan semua orang memperhatikan dengan saksama. Zhang Han bisa mengendalikan energi langit dan bumi. Apakah energi itu tubuh energi hitam? Di bawah tatapan mereka, Zhang Han menyerbu ke dalam kelompok setan itu. Zhang Han tersenyum lembut dan melambaikan tangan kanannya. Semua iblis dalam radius 100 meter berubah menjadi asap hitam pekat dan hanyut. Asap terus mengepul. Seolah-olah air mendidih dan uapnya mengepul. Akan tetapi, uapnya berwarna hitam pekat dan menghilang dengan sangat cepat. Dimulai dari beberapa ratus, tak lama kemudian, 200.000 setan terbunuh. Para iblis tampak ketakutan dengan pembantaian itu, tetapi mereka hanya bisa tegar dan pergi ke medan perang. Tahan serangannya. Aku akan memberitahu Raja Iblis. Setan yang tak terhitung jumlahnya menyerang seperti biasa. Namun bagi Zhang Han, menghadapi mereka terlalu mudah. Keberadaannya bagaikan serangga di dunia ini. Barangkali, saat menjalani kultivasi normal, dia tidak akan mampu memperoleh apapun tanpa mencapai alam penguasaan. Namun kini Zhang Han tak terkalahkan di dunia. Dengan lambaian lengan bajunya, dia membunuh gerombolan setan. 300.000 diantaranya terbunuh. 500.000. 800.000. Tiba-tiba, Chen Chuan, yang berdiri tak jauh darinya, menoleh dan berteriak, Kak Meng Meng, dia cuma mengumpat. Dia bilang Paman Zhang bukan manusia. Apa? Suara Meng Meng jauh lebih tinggi dari biasanya. Gemerincing. Keringat dingin mengucur di dahi An Yi. Aku tidak. Biasanya, Meng Meng sulit dihadapi, tetapi sekarang, dia hanya fokus pada ayahnya. Chen Chuan yang membuat masalah hanya dimarahi oleh Zhou Fei. Mereka semua tenang dan terus melihat ke depan. Sosok itu bergerak maju perlahan-lahan. Tak terhitung banyaknya iblis berjatuhan di kakinya. Awan yang berarak seakan memberitahu mereka bahwa Raja Iblis Agung telah muncul. Raja Iblis telah tiba. 3 Raja Iblis. An Yi tiba-tiba berteriak ngeri, lari sekarang. Apa yang kau teriakkan? Yue Wei meliriknya dan berkata dengan tenang, hanya 3 Raja Iblis. Bukan hanya itu, kata An Yi buru-buru, ada terlalu banyak iblis di sini. Di antara 3 Raja Iblis, pemimpinnya adalah Raja Iblis Monson, Raja Iblis ke-6. Dia sangat tangguh. 2 lainnya adalah Dai Hongna dan Ye-Er, yang juga merupakan karakter kuat. Tidak masalah. Saat Raja Iblis mereka keluar, aku akan melakukan peregangan. Yue Wei meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Sikapnya acuh tak acuh, seakan-akan Raja Iblis tidak berarti apa-apa baginya. Tepat pada saat ini, Raja Iblis Monson, yang memimpin, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Aku tidak menyangka itu kau. Tawanya bercampur amarah. Kau yang mencuri barang-barangku. Aku ingat auramu, bocah. Kau harus mati hari ini. Gema bergema di seluruh lapangan. Semua setan meraung. Suasana kedatangan Raja Iblis telah mencapai puncaknya. Suara-suara ini membuat Zhang Han mengerutkan kening. Berdengung. Sosoknya tiba-tiba berkelebat. Seolah-olah ada setan yang terbangun. Wus. Matanya langsung dipenuhi kegelapan. Seluruh keberadaannya sekali lagi menjadi tidak menentu, kadang-kadang berkedip-kedip dan kadang-kadang padat.
Tuanku, lebih dari 1 juta anggota klan kita telah tewas di tangannya. Seseorang mengingatkan Monson dengan suara getir. Apa katamu? Ekspresi Raja Iblis Monson berubah. 1 juta iblis. Bagaimana dia bisa membunuh begitu banyak? Dia tidak terkejut dengan kematian 1 juta setan, tetapi sedikit terkejut karena mereka mati dalam waktu sesingkat itu. Raja Iblis lain di sebelahnya berkata dengan dingin, aku akan membunuhnya. Tepat ketika mereka berpikir bahwa mereka dapat dengan mudah membunuh lawan. Dah. Monson tiba-tiba merasa seolah-olah bahunya telah ditepuk keras 3 kali. Suara rendah, serak, dan jahat itu terdengar di telinga Monson. Mendeguk. Rasa dingin menjalar di punggung Monson. Ia merasa begitu dingin, seolah-olah baru saja jatuh ke dalam gua es. Berdengung. Tepat saat Raja Iblis Monson hendak mengeluarkan kekuatan supernaturalnya untuk melarikan diri. Wus. Seolah-olah ada sekumpulan api yang membakar di bawah kakinya. Dia melihat ke bawah dan menemukan tubuhnya mulai berubah menjadi kabut. Aku dikutuk. Di bawah tatapan jutaan orang, Monson meninggal sebelum ia sempat bergerak. 2 Raja Iblis lainnya ketakutan setengah mati. Lari sekarang. Pergilah ke Raja Iblis. Mereka ketakutan setengah mati. Kedua Raja Iblis melarikan diri ke 2 arah yang berbeda. Suara tawa yang dalam terdengar dari belakang Raja Iblis. Gemerincing. Raja Iblis lainnya yang berhasil selamat tidak dapat menahan kegembiraannya. Ketika suara Zhang Han terdengar dari belakangnya, dia bersumpah bahwa dia belum pernah melihat pemandangan seaneh itu. Kenapa ada orang aneh seperti itu di domain 7 kehancuran? Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia kehilangan kesempatan untuk melakukannya. Pembantaian sepihak pun dimulai. Para iblis itu bukan orang bodoh. Ketika mereka melihat ketiga Raja Iblis dibantai hanya dalam hitungan detik, keadaan menjadi kacau. Mereka semua melarikan diri. Tidak ada cara untuk menghentikan mereka. Hanya dalam 1 menit, tidak ada setan dalam radius 10.000 meter. Yue Wei menyentuh jenggotnya dan berkata setelah berpikir sejenak, ayo pergi dan melihat tempat apa itu. Tim berangkat lagi. An Yi mengikuti mereka dengan linglung. Dia tertegun. Mata Zhang Han kembali normal, dan dia berdiri diam, menunggu tim di belakangnya. Dia menatap Ziyan selama beberapa detik. Mereka saling memandang dengan penuh kasih sayang. Meng Meng mengacungkan jempol pada Zhang Han dan berlari menghampirinya. Zhang Han berkata dengan kagum, ayah. Ayah hebat sekali. Paman Zhang sangat hebat. Yue Xiaonao juga berkata dengan kagum. Kata-kata ini membuat Yue Wei tiba-tiba tidak senang. Tuan tak terkalahkan dan telah menghancurkan klan iblis. Musue berkata dengan tulus, Tuan adalah Raja Iblis Agung. Dia luar biasa, gumam Chu Qingyi setelah terdiam beberapa detik. Saudara Han, jurang pemisah di antara kita semakin lebar. Chen Changqing tersenyum getir. Aduh, sungguh luar biasa. Ada begitu banyak setan di sekitar, tetapi mereka hanya bisa menonton dari jauh, gemetar ketakutan. An Yi, pria berjubah biru, yang baru pertama kali merasakan kekuatan Zhang Han, merasa sangat takjub. Ia bahkan menoleh ke samping dan berteriak, apa yang kau lihat? Jarang sekali dia berbicara dengan arogan kepada klan iblis. Tim berjalan maju selama beberapa menit lagi. Tiba-tiba, setan-setan di kejauhan menjadi gempar. Sekelompok awan hitam dengan cepat mendekat dari tanah di kejauhan. Raja Iblis. Raja Iblis Tonghai. Raja Iblis akhirnya datang. Akhirnya, ada seseorang yang bisa menyelesaikan masalah kita. Para pejabat tinggi pasukan setan semuanya menitikkan air mata. Tekanan yang mereka alami saat ini terlalu besar. Raja Iblis Monson dan yang lainnya dipukuli sampai mati oleh manusia itu. Kami tidak bisa menahannya sama sekali. Ekspresi wajah sang Raja Iblis menjadi sangat gelap ketika bawahannya membuat laporan. Kekuatannya di alam penguasaan tahap awal menyebar. Sesaat, langit dan bumi berubah warna. Seolah-olah berubah menjadi merah tua. Aura dahsyat mulai menyebar dari Raja Iblis Tonghai. Gelombang energi yang terlihat dengan mata telanjang perlahan berkumpul di sekitar tim Zhang Han. Ombak datang ke arah mereka. Raja Iblis Tonghai menatap dingin ke arah mereka, suaranya menyebar ke setiap sudut. Dia pasti orang yang berstatus tinggi untuk membunuh Monson dan yang lainnya. Dia memenuhi syarat untuk kubunuh secara pribadi. Hentikan omong kosongmu. Giliranku. Yue Wei melangkah maju dan meregangkan jari-jarinya bersamaan, tulang-tulangnya berderak. Ia tersenyum jahat. Hei, kamu satu-satunya Raja Iblis di sini. Sambil mengerutkan kening, Raja Iblis Tonghai berkata dengan arogan, kamu pikir kamu siapa berani bicara denganku? Dia adalah Raja Iblis yang dimuliakan. Dia adalah pemimpin tertinggi seluruh klan iblis. Tingkat apa itu? Dia telah lama melepaskan diri dari apa yang disebut intrik dan intrik.
Dengan statusnya, jika dia sedang dalam suasana hati yang buruk, siapapun akan terbunuh hanya dengan satu pikiran. Memang benar bahwa berada di dekat raja sama saja dengan hidup bersama seekor harimau. Setiap tangan Raja Iblis berlumuran darah, bahkan darah iblis. Target Raja Iblis Tong Hai adalah membunuh Zhang Han dengan rapi. Namun seorang lelaki tua muncul dari samping. Cahaya dingin melintas di mata Raja Iblis Tong Hai saat dia menunjukkan seni gaibnya yang menakjubkan. Seberkas tombak hitam segera terbentuk, berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke arah Yue Wuwei. Yue Wuwei tertawa terbahak-bahak. Di bawah tatapan semua orang, dia langsung menyerbu. An Yi sangat ketakutan hingga hampir muntah. Tunggu apa lagi? Lari. Itulah Raja Iblis dari Istana Iblis. Bahkan guru-guru seperti penguasa naga Tao pun tidak akan mampu menandinginya. Yue Wuwei sebenarnya berani menantangnya. Namun apa yang terjadi ternyata di luar dugaannya. Bahkan ribuan iblis itu tidak akan pernah memimpikannya hasil seperti itu. Memukul. Yue Wuwei langsung menghancurkan tombak hitam itu dengan serangan telapak tangan. Tanpa ragu sedikit pun, dia pun segera mendekati sang Raja Iblis. Dengan lambaian tangannya, Raja Iblis Tong Hai melakukan berbagai ilmu gaib, memenuhi udara dengan petir dan angin. Namun saat menghadapi Yue Wuwei, mereka semua kehilangan kekuatannya. Mereka sama sekali tidak dapat memblokir serangan Yue Wuwei. Bab 1395 Membunuh Raja Iblis. Apa yang sedang terjadi? Murid-murid Raja Iblis Tong Hai mengecil. Gemerincing. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Aku bukan tandingannya. Raja Iblis itu bukan orang bodoh. Dia telah menggunakan beberapa serangan terkuatnya, yang bahkan tidak berhasil mengenai pakaian lawannya. Dia tahu bahwa jika pihak lain ingin membunuhnya, hal itu semudah menginjak-injak anak ayam sampai mati. Dia sama sekali tidak bisa ceroboh dan harus segera melarikan diri. Hanya Dewa Iblis yang bisa menandingi ahli yang begitu mengerikan. Raja Iblis Tong Hai merasakan hawa dingin di hatinya. Dia melambaikan tangannya dengan wajah tenang. Dia berkata dengan acuh tak acuh, prajurit iblisku, pergi bunuh dia. Roar! Ribuan prajurit iblis menyerbu ke depan. Tepat pada saat ini, mata Yue Wuwei dingin saat dia melambaikan tangan kanannya. Bersamaan dengan segel angkasa, kekuatannya yang beberapa kali lebih kuat menghantam Raja Iblis Tong Hai. Gemerincing. Ekspresi wajah Raja Iblis Tong Hai membeku. Hatinya hancur. Sialan, siapa yang menyuruhku datang ke sini barusan? Aku akan membunuhmu. Namun, dia tidak bisa mengatakannya. Dia menyaksikan dengan tak berdaya saat Yue Wuwei melesat keluar dari pasukan iblis dan tiba di depannya. Yue Wuwei mengangkat lengannya dan menamparnya. Memukul. Raja Iblis Tong Hai terguling-guling. Saat berputar, ia merasakan salah satu kakinya terjepit. Tepat setelah itu, tubuhnya mulai menyentuh tanah dengan intim. Bam, bam, bam. Orang tua ini benar-benar jahat. Raja Iblis Tong Hai tercengang. Jutaan prajurit iblis di sekitarnya semuanya tercengang. Tunggu, apa? Astaga, aku nggak mimpi, kan? Apa yang sedang terjadi? Mereka kebingungan. Itu benar-benar Raja Iblis, bukan yang lain. Dan dia digendong dan dipukuli begitu saja. Itu sungguh gila. Raja Iblis Tong Hai tampaknya telah mendengar kata-kata ini. Dia mengumpat dalam hati. Beritahu pantatku. Bahkan para Raja Iblis pun tidak akan bisa menghadapi ahli seperti itu. Mereka sama sekali tidak sebanding dengannya. Di pihak Zhang Han, anggota timnya, termasuk Zhang Mu, Yu Huo, dan Chen Changqing, tahu bahwa penatua Yue sangat kuat. Akan tetapi, pemandangan tetua Yue menendang pantat Raja Iblis Tong Hai masih cukup mengejutkan. An Yi sudah mempertanyakan semua yang telah dipelajarinya. Dia bahkan bertanya-tanya kapan dia jatuh ke dalam ilusi. Ledakan, ledakan, ledakan. Di bawah tatapan banyak iblis, salah satu penguasa mereka, Tong Hai, dipukuli habis-habisan dan semakin melemah. Tong Hai tahu bahwa memohon belas kasihan tidak ada gunanya, tetapi dia tidak ingin mati, jadi dia tetap mencobanya. Hasilnya sesuai dengan harapannya. Dia baru saja menemukan celah waktu dan mengerahkan segenap tenaganya untuk menerobos penindasan dan mengucapkan sepatah kata. Lalu, apa yang diharapkannya terjadi? Bang! Akhirnya, terdengar suara teredam. Fluktuasinya sangat kuat. Energinya bahkan berbentuk jamur raksasa. Raja Iblis Tong Hai kini telah tersingkir dari dunia ini. 8 Raja Iblis di Istana Iblis kini berkurang menjadi 7. Yue Wuwei menggunakan cara yang paling langsung dan kejam untuk membunuh Raja Iblis Tong Hai. Setelah berkali-kali mundur, para iblis akhirnya menyadari betapa mengerikannya orang-orang ini. Mereka sama sekali tidak bisa melawan. Ayo pergi. Zhang Han memimpin tim dan mendekati Yue Wuwei. Begitu saja, mereka berjalan dengan angkuh melewati puluhan ribu setan. Seolah-olah mereka sedang menempuh jalan yang besar dan lebar.
Bagaimana, gadis? Yue Wuwei melirik Yue Xiaonao dan bertanya, bukankah aku hebat? Tidak. Yue Xiaonao menyentuh dahinya dan berkata dengan ekspresi lelah, ayah, aku bahkan tidak ingin menghakimimu. Ayah bersikeras mempertahankan janggut putih dan bersikap seperti orang bijak. Tapi ayah memukul orang itu dengan sangat keras. Ayah sama sekali tidak terlihat seperti orang bijak. Yue Wuwei terdiam. Yah, dia akhirnya mengerti bahwa apapun yang dia lakukan, itu tidak benar karena dia tidak tampan. Bagaimana dengan... Mata Yue Wuwei berkedip. Mungkin aku harus kehilangan jenggot panjang yang sudah kumiliki selama ratusan tahun. Lupakan saja. Aku akan memikirkan ulang ide itu setelah kita menyelesaikan ini. Sekalipun apa yang ada di sana bukan targetmu, tempat itu tetaplah sangat kuat, kata Yue Wuwei. Itulah tujuannya. Aku bisa merasakannya, kata Zhang Han. Itu bahkan lebih baik. Yue Wuwei ragu sejenak. Ia kemudian menunjuk teknik transmisi suara dan berkata kepada Zhang Han, mari kita akhiri ini lebih awal dan kembali ke bumi. Entah kenapa, aku punya firasat buruk. Singkatnya, kita harus berhati-hati kali ini. Zhang Han mengangguk sedikit. Mereka terus bergerak maju. Akhirnya, di puncak gunung kecil, mereka melihat pantai yang jauh. Lautan jauh di kedua sisi masih menderu. Akan tetapi, area di depan mereka tertutup es, dan mereka tidak dapat melihat apa yang disebut sebagai kota langit. Jejak kekhawatiran tampak di wajahnya. Ia bergumam pada dirinya sendiri. Kenapa aku merasa begitu gelisah? Ini reaksi dari seni ramalan. Apa sesuatu yang serius akan terjadi? Ekspresi Yue Wuwei tenang, tatapannya acuh tak acuh. Hatinya sedikit berat karena ia diam-diam menjaga segalanya. Yang lainnya tidak merasakannya. Ayah, Chen Chuan menunjuk ke depan dan berkata, ada banyak orang. Aku bisa melihat kera raksasa dan anjing putih. Raja kera raksasa dan Raja anjing putih juga ada di sana. Yang lainnya berbicara satu demi satu. Ada lusinan manusia, semuanya cukup kuat di domain 7 kehancuran. Ada lebih banyak iblis, dan binatang eksotis adalah yang paling banyak jumlahnya. Namun, klan iblis adalah yang terkuat. Keempat orang itu pastilah Raja Iblis yang mereka panggil, kata Yue Wuwei. Jika kita maju, mereka akan melihat kita. Ayah harus mengawasi ibu dan aku dengan ketat, kata Meng Meng. Jangan khawatir. Aku akan melindungimu. Zhang Han tersenyum dan berkata, jika aku sibuk nanti, kau akan aman bersama tetua Yue. Setelah itu, dia memuji, jika dia bertindak, orang-orang di depan tidak akan mampu menahan beberapa gerakan darinya. Yue Wuwei menyentuh jenggotnya dan sedang tidak ingin bercanda. Ia melihat sekeliling dan berkata, ayo kita ke permukaan es. Tidak ada yang bisa dilihat di sini. Jadi mereka bergerak maju lagi. Dewa Naga Tao, Tian Xingzi, dan Dewa Kuningan semuanya memperlihatkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Semua manusia kuat dari domain 7 kehancuran ada di sini, dan yang lainnya tidak punya kekuatan untuk datang. Ada 3 garis pertahanan di luar. Bagaimana orang-orang ini bisa sampai di sini? Tidak mungkin mereka memiliki hubungan dengan ketiga klan itu, bukan? Sus. Yang lainnya pun ikut melihat. Apa yang terjadi dengan Tong Hai? Seorang Raja Iblis berkata dengan sedih, bukankah dia sudah pergi? Dia membiarkan mereka lewat. Dia tidak cukup pintar untuk menghadapi mereka, ejek Raja Iblis lainnya. Lupakan saja. Aku akan bertindak sendiri nanti. Raja Iblis batu setinggi 3 meter itu adalah salah satu dari 8 Raja Iblis. Ia menduduki peringkat ketiga berkat kekuatannya dan merupakan salah satu tokoh terpenting dari ke-8 Raja Iblis. Ia melangkah maju. Setelah melihat ini, Tian Xingzi berkata, Raja Iblis Batu, karena mereka sudah di sini, itu tidak bisa dianggap pelanggaran aturan. Tidak perlu membuat masalah, kan? Ya, karena mereka telah melewati 3 garis pertahanan, itu artinya mereka kuat dan punya kekuatan besar, kata Brass Immortal. Kekuatan mereka atau tidak, itu terserah padaku. Raja Iblis Batu mencibir. Dia sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Raja Kera Raksasa tertawa dan berkata dengan suara kasar, Zhang Hanyang, Raja Iblis Batu datang untukmu. Apakah itu Zhang Hanyang, yang disebut Raja Iblis? Wajah Brass Immortal berubah. Bukankah dia manusia yang baru bangkit? Dia seorang kultivator iblis, dan dia berasal dari dunia lain. Dialah yang pertama kali menghunus pedang di mata laut, menciptakan fenomena yang tidak biasa. Siapa Zhang Hanyang? Dia melirik kerumunan puluhan orang dan akhirnya menatap Zhang Han. Dua pemimpinnya adalah Yue Wuwei dan Zhang Han. Mudah untuk membedakannya. Pergi dan tangkap dia. Banyak raja binatang aneh yang gembira menyaksikan keseruan itu. Raja Iblis Batu melangkah maju dengan senyum buas di wajahnya. Kau memang kuat karena telah melewati garis pertahanan,
tapi jika kau ingin berdiri di sini, kau harus mengalahkanku atau mati. Yue Wei tersenyum tipis, dan cahaya dingin melintas di matanya. Zhang Han berkata, aku akan melakukannya. Dia berencana untuk menempatkan Yue Wei di garnisun dan mengurangi intensitas bertempur. Yue Wei mengangguk. Hasilnya, Zhang Han melayang ke depan dengan cepat. Apakah dia gila? Raja Kera Raksasa merasa khawatir. Mengapa dia yang mengambil tindakan, bukan pakar tertinggi? Meskipun Zhang Han yang terkenal, kekuatannya jelas kalah dari Raja Iblis Batu. Tidak diragukan lagi dia akan menghabisi musuh dengan satu pukulan. Seorang Raja Iblis memberikan evaluasinya. Dewa Naga Tao menggelengkan kepalanya sedikit, lalu mendesah. Zhang Hanyang, kau memimpin timmu ke sini tanpa mengetahui tempat ini atau domain 7 kehancuran. Kau terlalu sombong. Jika kau mati hari ini, anggota timmu yang lain juga akan mati. Jelas dari perkataannya bahwa dia tidak akan ikut campur dalam situasi seperti ini. Akan tetapi, dia tidak mengatakan apapun tentang kebenaran manusia, yang setidaknya mencegah Zhang Han merasa jijik terhadapnya. Kalau kau pergi sekarang, kita bisa berpura-pura kau tidak pernah datang ke sini. Tian Xingzi berkata, kau masih muda. Raja Iblis Batu, kau lihat. Hentikan omong kosong itu. Wajah Tian Xingzi membeku saat dia menatap Zhang Han. Jika Zhang Han pergi, dia akan berusaha sekuat tenaga membantu menjaga orang-orang itu tetap aman. Melihat Zhang Han terus bergerak maju, Tian Xingzi menutup matanya dan mendesah. Mati kau, bocah nakal. Dengan seringai buas, Raja Iblis Batu menyerbu ke depan. Dia sangat cepat. Dia hanya mengayunkan tinjunya dan mendatangkan angin kencang. Dia kebal terhadap semua serangan dan memiliki tubuh yang tak terkalahkan. Satu pukulan darinya mampu menghancurkan seorang kultivator integrasi tahap akhir biasa. Tinjunya yang tampak biasa saja semakin dekat ke Zhang Han. Beberapa Raja Iblis dan Raja Iblis menunjukkan ekspresi menghina. Para manusia menggelengkan kepala. Orang itu sedang mencari kematian atas kemauannya sendiri, dan dialah yang menginginkannya. Para binatang eksotis menyaksikan pertunjukan itu sebagai penonton. Hampir semua orang mengira Zhang Han akan kalah, kecuali orang-orang di belakangnya. Karena mereka yakin bahwa sejak Zhang Han naik, dia mempunyai keyakinan penuh. Hal ini memang benar adanya. Raja Iblis Batu. Mata Zhang Han tiba-tiba menjadi hitam pekat, dan orang lain hanya menganggap senyumnya aneh. Dia berkata dengan suara rendah, tubuhmu sangat keras dan kuat seperti batu besar, tetapi kau bahkan tidak bisa menghentikan satu jari pun. Mata Raja Iblis Batu dipenuhi amarah. Tinjunya jatuh dengan kecepatan tinggi. Adapun Zhang Han, dia mengangkat lengannya dan mengulurkan jari. Pada saat tabrakan itu, mata Raja Iblis Batu langsung terbelalak. Dia tertegun. Bab 1396 mengambil jalan menuju langit. Dia tampaknya merasakan sesuatu, dan matanya berkedip karena ketakutan. Waktu seakan berhenti pada saat ini. Tatapan semua orang tertuju pada lokasi bentrokan. Beberapa Raja Iblis berseru kaget. Dia menangkis pukulan. Lumayan, lumayan. Dia memang punya beberapa kemampuan untuk bisa datang ke sini. Tapi, Raja Iblis Batu itu benar-benar aneh. Dengan tulangnya yang keras, belum lagi bisa melukainya, bahkan jika kita membuatnya kesakitan, kita takkan mampu melakukannya, apalagi dia pendatang baru. Nama pria itu Zhang Hanyang, dan dia disebut Raja Iblis. Beberapa Raja Iblis mencibir. Tidak apa-apa kalau dia bertindak liar di wilayah manusia. Karena dia berani datang ke sini, sepertinya dia sudah siap mati. Mereka mengobrol dan tertawa. Ada yang mengejek, ada pula yang menghina. Klan iblis di wilayah 7 kehancuran memang terlahir untuk menjadi superior. Sangat sulit bagi orang lain untuk diakui oleh mereka. Bahkan Tian Xingzi dan yang lainnya pun tak banyak bicara dalam hal ini. Ketika Dewa Naga Tao melihat ini, ia mendesah pelan. Dia benar-benar berbakat. Sayang sekali. Seharusnya dia tidak datang. Apa yang dia coba lakukan dengan bersikap begitu keras kepala, tanya Beras Immortal, suatu hari nanti, dia pasti akan menjadi orang hebat. Haruskah kita? Baiklah. Tian Xingzi ragu-ragu, mencoba mengatakan sesuatu. Semua orang tahu apa yang dimaksud Beras Immortal. Dia bertanya apakah mereka harus menahan Zhang Hanyang dengan paksa. Namun, Dewa Naga Tao langsung berkata, itu akan terlalu sulit, dan harganya akan terlalu tinggi. Kita seharusnya tidak menanggung akibat dari tindakannya. Banyak sekali yang membicarakan tentang binatang eksotis. Selama beberapa detik, ketiga anggota klan itu tampak mempunyai ide yang berbeda dan bahkan banyak bicara. Namun, tak ada pengecualian. Mereka semua terkejut karena Zhang Han mampu menahan pukulan, tetapi tak seorang pun menyangka ia setara dengan Raja Iblis Batu. Namun, mereka segera terbukti salah. Bahkan, seorang Raja Iblis berkata di depan semua orang, Raja Iblis Batu, bunuh dia sekarang. Mendadak,
Suara renyah yang mencengangkan terdengar di lapangan. Suaranya memekakkan telinga, bagaikan guntur. Sial, ada yang terjadi. Semuanya, lihat Sky City. Semua orang melihat ke atas, tetapi tidak ada yang berubah. Retakan. Terdengar lagi suara gemuruh yang mengejutkan seperti guntur. Wajah Raja Iblis berubah drastis. Tiba-tiba ia menatap ke depan dan menatap Zhang Han dan Raja Iblis Batu. Zhang Han masih mengangkat satu jarinya. Raja Setan Batu mempertahankan posisinya. Namun, suara renyah itu, lebih seperti suara retakan, berasal dari tubuh Raja Iblis Batu. Retakan. Makin banyak tatapan mata yang teralih. Di bawah tatapan semua orang, Zhang Han berkata dengan ringan, Raja Iblis Batu, kultivasi tubuhmu tidak buruk, tapi sayangnya, kau bertemu denganku. Sebuah retakan jelas muncul di punggung Raja Iblis Batu dan menghancurkan sejumlah besar pecahan batu. Beberapa Raja Iblis terkejut. Ada yang salah dengan Raja Iblis Batu. Bagaimana ini bisa terjadi? Seharusnya tidak. Raja Iblis Batu. Mundur. Beberapa Raja Iblis dan banyak Raja Iblis tercengang. Dewa Naga Tao tercengang. Ia tak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Tian Xingzi, Brass Immortal, dan yang lainnya semua membuka mulut lebar-lebar dan menatap pemandangan itu dengan tak percaya. Pemandangan itu begitu indah, bahkan mereka mengira itu palsu dan ilusi. Tapi itu nyata. Tubuh Raja Iblis Batu terus hancur. Kelak, kelak, kelak. Suara-suara terus-menerus itu memekakkan telinga. Semakin banyak retakan muncul di tubuh Raja Iblis Batu. Zhang Han mengangkat jarinya. Begitu penindasannya berakhir, Raja Iblis Batu terhuyung mundur beberapa langkah. Dia membelalakan matanya dan mengerahkan seluruh energi di tubuhnya untuk mengucapkan kata-kata ini dengan putus asa. Aku telah mengolah tubuhku sepanjang hidupku, tapi aku tak sebanding dengan jarimu yang satu itu. Kenapa? Retakan. Setelah ia selesai berbicara, tubuhnya hancur berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk. Bersamaan dengan angin sepoi-sepoi, potongan-potongan itu berhamburan perlahan bagai bunga layu. Raja Iblis Batu telah mati. Namun kata-katanya masih bergema di lapangan. Saya telah mengolah tubuh saya sepanjang hidup saya. Namun aku tidak sebanding dengan satu jarimu. Bagian pertama dipenuhi dengan emosi dan kebanggaan. Sebagai Raja Iblis, ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, bagian kedua menunjukkan bahwa ia mempertanyakan kognisinya. Sedangkan pada bagian akhir, dia tampak bertanya pada surga mengapa ini begitu tidak adil. Berapa umur bocah nakal di depanku ini? Dia berhasil membunuhku dengan satu jari. Pada saat ini, semua orang terdiam. Bahkan, terdengar suara jarum jatuh. Tidak seorang pun dapat membayangkan hasil seperti itu. Bahkan Meng Meng, Nina, Chu Qingye, dan yang lainnya sedikit tercengang. Raja Iblis Batu, salah satu dari 8 Raja Iblis dari klan Iblis, telah terbunuh oleh serangan satu jari Zhang Han. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Dewa Naga Tao kembali sadar, dan dia begitu gembira hingga seluruh tubuhnya gemetar. Raja Iblis sudah mati. Dia bisa membunuh Raja Iblis. Akankah klan manusia akhirnya bangkit dan menjadi terkenal? Hahaha, semoga surga memberkati kita. Rekan Taois Sang, kemarilah. Zhang Han benar-benar seorang master top karena dia bisa membunuh Raja Setan Batu dengan satu jari. Nada bicara dan perkataan Dewa Naga Tao benar-benar berbeda dari sebelumnya. Di level berapa dia? Tian Xingzi agak bingung. Sangat kuat. Dia sangat tangguh, seru Brass Immortal. Banyak pejabat tinggi manusia menangis karena terkejut. Dia bukan Raja Iblis, dia Dewa Iblis. Para setan pun terkejut. Raja Iblis Batu telah terbunuh. Siapa yang bisa menghentikannya? Kalau dia mau membunuh kita, dia bisa melakukannya dengan mudah. Satu serangan jari saja sudah cukup. Apakah klan kita akan jatuh? Namun, saat mereka mendengar seseorang dari klan manusia menyebut Zhang Han sebagai Dewa Iblis, hal itu mengingatkan mereka. Benar. Kita masih punya Dewa Iblis di pihak kita. Dengan tindakan Dewa Iblis, pria ini pasti akan mati. Tapi sudah 2 abad sejak Dewa Iblis muncul. Ketiga Raja Iblis yang tersisa semuanya menunjuk teknik transmisi suara dan berkata satu sama lain. Siapa yang bisa menghubungi Dewa Iblis? Situasi saat ini di luar dugaan kami. Hanya kemunculannya yang bisa menekan pria itu. Aku tidak punya cara untuk menghubunginya. Bagaimana denganmu? Aku juga tidak memilikinya, tapi aku tahu bahwa Raja Iblis Tonghai dapat menghubungi Dewa Iblis. Panggil Tonghai sekarang. Ada apa dengannya? Apa dia tidak akan kembali? Mereka tampak melihat harapan, tetapi pada saat itu, seorang Jenderal Iblis berlari terburu-buru. Sebelum tiba, dia menunjuk teknik transmisi suara dan berkata kepada 3 penguasa iblis, tidak bagus.
Raja Iblis Tonghai, dia telah dihancurkan sampai mati oleh orang tua itu. Tanpa kemampuan melawan, dia dicengkeram kakinya dan dipukuli hingga tewas. Setelah mendengar kata-katanya, gemuruh. Rasanya seperti sambaran petir telah menyambar hati ketiga Raja Iblis. Sudah berapa tahun mereka merasa bingung harus berbuat apa. Kini, mereka merasakannya, seakan-akan terjepit di antara batu dan tempat yang sulit. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi tak berani mengatakan apapun. Bingung, salah satu Raja Iblis berkata sambil mengejek diri sendiri, "Aha, aku punya kabar baik untukmu." Raja Iblis Batu juga terbunuh oleh serangan jari. Namun, bukan lelaki tua itu yang melakukannya, melainkan pemuda itu. Biasanya, dia tidak akan memperhatikan Jenderal Iblis. Pada saat ini, dia benar-benar ketakutan. 5 Raja Iblis telah datang. Namun, 2 Raja Iblis yang telah berkuasa begitu lama meninggal hanya dalam beberapa hari. Perubahan besar akan terjadi di domain 7 kehancuran. Tian Xingqi menatap kota besar di langit dan bertanya-tanya apa yang ada di sana. Yue Wei mengelus jenggotnya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Anak nakal ini biasanya cukup kejam. Dia benar-benar memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Menatap mata Meng Meng, Yue Xiaonao, Nina, Musue, dan yang lainnya yang berbinar-binar, dia tahu bahwa mereka mengagumi Zhang Han. Perasaan terkejut ini bahkan lebih menyenangkan daripada pukulan yang dia berikan kepada Raja Iblis Tonghai sebelumnya. Memikirkannya, Yue Wei memutuskan untuk tidak memikirkannya terlalu dalam. Dia memimpin tim untuk maju. Setelah berjalan ratusan meter, mereka melangkah ke atas es. Langit berubah. Mereka dapat melihat istana besar melayang di langit. Bagaimana mereka harus naik ke istana iblis yang misterius? Sebenarnya semua orang penasaran. Zhang Han sepertinya bisa mendengar sesuatu. Ia menghela napas dan mendongak, mengabaikan yang lain. Seolah-olah dia sedang berbicara kepada orang-orang di belakangnya, dia bergumam, "Sudah kubilang bahwa akulah yang memiliki keputusan akhir di sini. Yang lain tidak bisa terbang ke sini karena mereka tidak cukup kuat. Tidak mungkin naik ke sana hanya karena aku belum sampai di sana." Dia melihat sekeliling dengan tenang. Raja Iblis, dan seluruh klan Iblis. Dewa Naga Tao, Tian Xingqi, Dewa Kuningan, serta manusia lainnya dan pasukan binatang eksotis. Kamu tidak akan bisa naik ke sana meskipun kamu mengerahkan seluruh kekuatanmu. Pada saat ini, Zhang Han memandang rendah semua orang yang hadir. Gemerincing. Angin aneh bertiup dan mengirim Zhang Han ke atas. Jalan surga akan berada di bawah kakiku. Saat Zhang Han melangkah keluar, sebuah pijakan hitam tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Kemudian diikuti langkah kedua dan langkah ketiga. Di hadapan tatapan orang banyak, langkah-langkah mulai tampak secara alami satu demi satu. "Aku tidak percaya ini terjadi," seru Tian Xingqi sambil terengah-engah. Apakah tempat ini benar-benar menunggu kedatangannya? Siapa dia sebenarnya? Dewa Naga Tao selalu bersikap tenang dan acuh tak acuh, tetapi sekarang ia tak mampu lagi menahan keterkejutannya. Salah satu Raja Iblis tercengang. Kedua Raja Iblis itu mati sia-sia begitu saja. Orang itu datang ke sini untuk pergi ke kota langit, tapi kedua Raja Iblis menghentikannya dan malah terbunuh. Itu sungguh tidak pantas. Setelah berjalan puluhan langkah, Zhang Han tiba-tiba berbalik dan berkata kepada putri kecilnya sambil tersenyum, "Ayo pergi. Aku akan membawamu ke sana untuk menikmati pemandangan." Meng Meng menanggapi dengan senyuman. Ia melompat ke tangga dan segera menyusul Zhang Han. Ia menggandeng tangan ayahnya dan berjalan bersamanya. "Ikutlah dengan kami." Zhang Han tersenyum lembut pada Ziyan. Dengan pikirannya, Ziyan terbang lurus ke atas. Yang lain tidak mengatakan apa-apa. Penatua Yue memimpin tim sementara semua orang mengikuti Zhang Han satu demi satu. Mereka menaiki tangga yang dibuat Zhang Han dan menuju ke istana misterius di udara. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mengikuti mereka dan naik ke sana? Masalahnya adalah beberapa orang lain juga ingin naik. Namun ketiga Raja Iblis tidak berani melakukannya. Binatang eksotis pun tidak bertindak gegabah. Bab 1397 Tubuh Iblis Besar. Apakah kamu yakin? Tian Xingqi bertanya dengan ragu. Tampaknya Zhang Hanyang bukan orang yang bisa dianggap remeh. Dia membunuh orang sesuka hatinya. Terutama dalam insiden terakhir di Gua Iblis, dia bahkan membantai manusia, hanya menyisakan 1000 orang yang hidup. Jelaslah bahwa banyak orang baginya tidak berbeda dengan rumput liar di pinggir jalan. Aku tidak yakin, tapi kalau dia tidak mengizinkan siapapun naik ke sana, dia akan menuai kemarahan publik, kata Dewa Naga Tao. Kita semua mungkin tidak sebanding dengannya, tapi belum tentu begitu kalau kita bekerja sama. Sudah lama sekali sejak Dewa Iblis muncul. Perkataan Dewa Naga Tao itu membuat Tian Xingqi mendesah panjang. Dia merasa lelah. Sebenarnya,
Ia ingin sekali mengingatkan Dewa Naga Tao agar tidak tergiur oleh keuntungan remeh yang dilihatnya. Kalau Zhang Hanyang marah, dia juga akan membunuhmu dengan jarinya. Aku khawatir kau bahkan tidak akan sempat menangis saat itu. Sus, sus, sus. Zhang Han berjalan maju selangkah demi selangkah bersama Meng Meng dan Ziyan. Sejauh mata memandang, setan ada di mana-mana di bawah mereka. Ada juga banyak binatang eksotis dan manusia. Pemandangannya tidak bagus. Namun Ziyan merasakan kehangatan. Begitu saja, mereka bertiga mulai berjalan menembus awan di dunia yang kacau. Mereka berdiri di langit. Akhirnya, ketiga Raja Iblis saling berpandangan. Tak mampu menahan rasa ingin tahu, mereka dengan waspada mulai mengikuti tim Zhang Han. Mereka menaiki tangga. Akhirnya kita punya cara untuk naik ke sana. Saya bisa melihat istana apa yang ada di atas. Hati-hati dengan Zhang Hanyang dan jaga jarak aman. Jika dia menunjukkan tanda-tanda serangan, kita akan mundur sesegera mungkin. Hanya para Raja Iblis yang mengetahui kengerian Raja Iblis Batu. Sekarang Zhang Hanyang jauh lebih menakutkan daripada Raja Iblis Batu, mereka harus lebih berhati-hati. Dewa Naga Tao memimpin jalan, dan kelompok kedua melangkah ke tangga. Brass Immortal ragu sejenak lalu mengikuti. Adapun Tian Xingzi, dia menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, dan melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya, tampaknya tengah meramal sesuatu. Akhirnya, ia menggelengkan kepala. Cara kerja surga sungguh tak terduga. Aku tak mau terlibat dengan ini. Tian Xingzi tetap di tempatnya dan tidak naik. Namun beberapa petinggi klan manusia lainnya tak kuasa menahan diri untuk mengikuti kerumunan itu. Dalam hal ini, setan memiliki peraturan yang lebih ketat. Tak satu pun iblis bersuara ketika ketiga Raja Iblis melangkah maju. Para Raja Iblis tetap di tempat, tak berani maju. Sedangkan bagi binatang eksotis, banyak yang ingin mundur karena tidak terlalu bergantung pada harta karun. Hanya sedikit dari mereka yang naik untuk mengamati situasi. Tim yang naik ke awan dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama dipimpin oleh Zhang Han, yang terpisah beberapa langkah dari kerumunan di belakang. Kelompok kedua terdiri dari 3 Raja Iblis yang berjarak ribuan meter, dan kelompok ketiga terdiri dari beberapa manusia dan beberapa binatang eksotis yang sangat dekat dengan mereka. Saat ini, Zhang Han seperti kapal besar yang menunggangi angin dan ombak. Setiap kali ia melangkah, akan muncul anak tangga. Meng Meng berbisik, masih banyak orang yang mengikuti Raja Iblis itu di belakang kita. Zhang Han menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum. Mereka hanya ingin melihat apa yang ada di sana, dan hanya itu yang bisa mereka lakukan. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa di antara rombongan manusia itu, ada seorang lelaki berjubah putih tengah berjalan maju, tetapi setelah ia melangkah beberapa langkah, swoosh. Sebuah garis hitam tiba-tiba keluar dari gagang pedangnya dan memasuki dahinya. Pupil matanya tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Ia menatap ke depan dengan senyum jahat sambil bergumam pelan, akhirnya, inilah dia. Ini dia mayat iblis yang legendaris. Dia bertingkah aneh di tengah kerumunan, tetapi tidak ada yang menyadarinya sama sekali. Belum lagi Dewa Naga Tao dan yang lainnya, bahkan Zhang Han dan Yue Wei pun tidak menyadarinya. Kemampuan aneh dan tak terduga ini sangat kuat. Sepertinya identitasnya juga jelas. Dialah eksistensi misterius itu, Dewa Iblis. Meng Meng melihat sekeliling dengan hati-hati dan bertanya dengan suara rendah, "Ayah, katakan padaku secara diam-diam, seberapa kuat dirimu sekarang?" "Kau bertingkah seperti pencuri," kata Ziyan sambil tertawa. Meng Meng terkekeh dan berkata, "Jika kita didengar orang lain, bukankah itu akan terbongkar?" Jawabannya jelas. Ziyan tersenyum dan berkata, "Para Raja Iblis berada di alam integrasi puncak atau alam penguasaan tahap awal. Dilihat dari performa Raja Iblis Batu, dia seharusnya berada di alam penguasaan tahap awal. Karena ayahmu berhasil mengalahkan orang itu dengan 1 jari, dia pasti akan dianggap berada di alam penguasaan tahap akhir atau puncak." "Begitukah?" "Yah." Meng Meng cemberut. "Itu tidak mungkin benar. Ayah, bagaimana ayah bisa melewati begitu banyak alam?" Meng Meng tiba-tiba tercengang. "Seperti yang kukatakan terakhir kali, memang benar aku bisa menguasai energi tersembunyi di dunia ini dan mengalahkan semua kultivator di bawah tahap kesengsaraan, tapi ranahku belum banyak berkembang." Zhang Han menggelengkan kepalanya sedikit. "Itu masih sangat menakjubkan," kata Meng Meng, "kaulah yang paling kuat." Nada suaranya masih sama seperti saat dia masih anak-anak. Hal itu membuat Zhang Han tertawa terbahak-bahak. Zhang Han mendongak sedikit ke arah kota langit di atasnya. Dari tempat mereka berdiri, jarak mereka dari kota tampak serupa dengan jarak dari tanah. Mereka tidak tahu seberapa jauh mereka harus melangkah mengikuti langkah ini. Bukannya mereka bergerak terlalu lambat, tetapi ruang angkasa itu sendiri terus-menerus mengembang. Jika mereka tidak punya solusi, mereka mungkin tidak akan pernah sampai di sana. Tetapi Zhang Han tahu bagaimana melakukannya. Berdengung.
Mata Zhang Han bersinar dengan cahaya hitam. Pada saat berikutnya, anak tangga di bawah kakinya tiba-tiba terjerat oleh gumpalan energi hitam. Ketika mereka menginjaknya, mereka mendapati bahwa mereka sudah jauh lebih dekat dengan Sky City. Mereka terus menaiki tangga hingga mencapai anak tangga ke-18. Akhirnya mereka sampai di depan kota raksasa itu. Mungkin lebih mirip istana besar. Istana Iblis. Meng Meng tercengang. Kenapa ditulis dalam bahasa Mandarin? Bukan, ini bukan aksara Tionghoa murni, melainkan sejenis aksara yang bisa dibaca semua ras. Ini juga bisa disebut semacam kekuatan supernatural tercetak, jelas Zhang Han. Sungguh menakjubkan, kata Ziyan perlahan. Pemandangan di sini sungguh tak terbatas. Saat kami naik ke atas, jelas tidak ada awan. Namun, saat kami melihat ke bawah sekarang, yang kami lihat hanyalah awan. Apakah kita berada di ruang alternatif? Atau dunia kecil? Di hadapan mereka terbentang lapangan luas dengan istana yang menjulang tinggi. Mereka tidak tahu untuk siapa istana sebesar itu dibangun. Itu karena mereka merasa bahwa mereka sama tidak berartinya seperti semut saat mereka sampai di sana. Yue Wei melirik ke belakangnya dengan acuh tak acuh. Zhang Han melambaikan lengan bajunya. Sus, sus, sus. Langkah-langkah itu lenyap begitu saja. Raja Iblis terdekat adalah yang pertama terkena dampaknya. Ia tidak bisa terbang, dan bahkan bisa merasakan tekanan yang luar biasa. Ia muntah darah dan jatuh dengan kecepatan tinggi. Dua Raja Iblis lainnya tidak batuk darah, tetapi wajah mereka pucat pasi. Lari sekarang. Sang Dewa Naga Tao yang waspada segera melesat dan melarikan diri ke bawah. Namun, anak tangga itu menghilang terlalu cepat. Tidak ada waktu bagi mereka untuk bereaksi sama sekali. Wus, wus, wus. Satu persatu, semuanya tumbang. Mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini. Mencoba menonton pertunjukannya. Benar-benar sekelompok badut. Mereka seharusnya tahu tempat mereka dengan tetap berada di darat dan tidak melangkah ke langit. Namun Zhang Han mencibir mereka yang mengikuti timnya. Namun, tak seorang pun menyangka tubuh manusia di langit tiba-tiba hancur berkeping-keping. Gumpalan senjata hitam pekat mengembun menjadi bayangan setinggi 3 meter. Ia meronta dan tubuhnya terus bergoyang. Tiba-tiba, dia naik ke tingkat yang lebih tinggi. 1 meter, 2 meter, 5 meter, 10 meter. Kemajuannya lambat, tetapi dia bangkit setiap detiknya. Dunia ini milik Dewa Iblis. Selama aku melahap beberapa mayat iblis, aku akan benar-benar mampu mencapai tahap kesengsaraan. Sebelum aku bisa mencapainya, aku bahkan tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Bayangan hitam itu terus berenang dan akhirnya menjadi semakin kecil, berubah menjadi sosok seperti ikan kecil, berenang ke atas. Pada saat ini, Zhang Han dan yang lainnya sedang berjalan di alun-alun yang luas. Akhirnya kita sampai. Setelah 2 jam penuh, mereka sampai di depan aula dan melihat tangga dengan sudut 45 derajat. Ada 999 anak tangga, kata Yue Wei. Ayo kita ambil jalan ini. Apakah kamu yakin nomornya 999? Zhang Han tersenyum. Yue Wei tertegun dan melihatnya dengan saksama. Ini 999. Penatua Yue, sepertinya ada 99 anak tangga, kata Zhang Guangyu ragu-ragu. Saya setuju. Gai Xingkong mengangguk. Ya, kurasa sekitar 100, sahut Zhao Feng. Banyak orang lain juga mengangguk. Mana mungkin? Kayaknya banyak banget anak tangganya, gumam Meng Meng. Berapa banyak yang bisa kamu lihat? Zhang Han bertanya sambil tersenyum. Mereka begitu banyak sampai-sampai saya tidak bisa menghitung semuanya. Sepertinya jumlahnya hampir 10.000, kata Meng Meng dengan ragu. Bagaimana denganmu? Ada berapa banyak yang kau lihat? Yue Wei menatap Zhang Han dan bertanya. Semua orang memusatkan perhatian pada Zhang Han. Dia terkekeh. 9.999. Kenapa kamu melihat begitu banyak? Yue Wei sedikit mengernyit. Zhang Han tampak serius. Kenapa begitu? Yue Wei bertanya lagi. Zhang Han menarik napas panjang dan berkata perlahan, mungkin karena penampilanku. Apa? Pupil mata Yue Wei mengecil. Dia hampir ingin memukul Zhang Han. Hah. Hahaha. Meng Meng langsung tertawa. Yang lainnya terdiam. Maksudmu aku kurang tampan? Tanya Rong Jiali tiba-tiba. Senyum Zhang Han membeku. Sial. Aku baru saja menyinggung banyak orang demi menyenangkan putriku. Zhang Han mengganti topik pembicaraan dan memimpin untuk maju. Benar saja, di bawah kepemimpinannya, semua orang melewati 9.999 langkah. Itu adalah perjalanan yang panjang. Dengan keluarganya di sekitarnya, dia tidak takut menghadapi setan atau monster apapun. Tampaknya Zhang Han telah menemukan hal terpenting dalam hidup selama perjalanan mental ini.
Setelah menaiki tangga, Zhang Han terkekeh. Mereka melihat ke depan. Kecuali Zhang Han yang sudah menduga hal ini, semua orang, termasuk Yue Wei, membelalakan mata mereka dan tercengang. Aku tak sanggup bertahan lebih lama lagi. Rasanya aku ingin menyerah saja. Bantu aku berdiri. Ya Tuhan, apa yang aku lihat? Di bawah tatapan semua orang, aula di depan mereka memiliki beberapa bangunan sederhana. Namun singgasananya yang besar itu sungguh mempesona. Di atas singgasana yang tingginya lebih dari 30 km, ada seorang pria berbaju besi dengan mata merah dan 2 tanduk di kepalanya. Itu adalah iblis, iblis besar yang tak tertandingi. Bab 1398 Perubahan yang mengejutkan. Setan besar yang sangat besar ini sungguh terlalu mengejutkan. Dia duduk di atas tahta. Semua orang dapat sepenuhnya merasakan auranya yang seperti mantan penguasa. Seolah-olah dia lebih unggul dari semua orang di dunia. Kapankah orang banyak pernah melihat pemandangan seperti itu? Meng Meng tercengang. Dia tidak tahu makhluk macam apa yang bisa sebesar itu. Apa ini? Yue Wei juga melebarkan matanya. Dia telah melihat beberapa makhluk besar, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat yang seperti ini. Hal ini terutama berlaku untuk singgasana yang besar dan sikap iblis agung yang memandang orang biasa sebagai semut. Hal itu membuat jiwa bergetar. Seolah-olah satu tangannya dapat dibandingkan dengan sebuah bukit. Wajah Zhang Guangyu menegang dan keringat membasahi dahinya. Ia bertanya dengan suara rendah, apakah dia masih hidup atau sudah mati? Mendesis. Rasanya jantung mereka berhenti berdetak. Jika makhluk besar ini hidup, apa akibatnya? Ketakutan menyebar, menggerogoti saraf semua orang. Ketika mereka menyadari bahwa mereka jauh lebih rendah daripada setan besar, mustahil untuk mencoba melawannya. Dia sudah meninggal. Tepat saat semua orang merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka, Zhang Han berkata dengan suara rendah, tapi dia dulunya mulia. Aku tidak tahu seberapa kuatnya dia, tapi aku bisa membayangkan bahwa planet biasa tidak akan mampu menahan hantaman ringan darinya. Ini adalah mayat iblis besar. Zhang Han mengangkat kepalanya dan menatap setan besar yang duduk di singgasana di depan. Gumamnya dalam hati. Aku akan memurnikan mayat iblis agung menjadi duplikasi keduaku. Mungkin kau pernah menjadi raja yang dimuliakan, tetapi pada akhirnya, kau tetap tak terelakkan mati. Aku akan memurnikan energi tubuh iblis agung dan mengembalikan kejayaannya yang dulu. Itu akan menjadi duplikasi iblis besar. Dia mati. Fiu, lega rasanya. Gai Singkong menghela napas lega. Di sampingnya, Gai Rulong, yang sedari tadi diam, ketakutan setengah mati. Ini pertama kalinya ia pergi keluar untuk berpetualang, dan ia baru saja melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Yang lainnya juga sedikit santai. Aku bisa merasakan bahwa bahkan iblis besar ini sudah mati, jika aku berani menyinggung perasaannya, aku akan menerima konsekuensi yang berat, kata Chen Changqing. Aku juga punya perasaan itu. Yang lain pun sependapat. Memang benar. Yue Wei berkata dengan serius, bahkan jika makhluk seperti itu mati, pasti masih ada sedikit kekuatan bawaan di tubuhnya. Levelmu jauh di bawahnya. Jika kau menyentuhnya, kau akan mati. Di masa depan, ketika kau pergi untuk mengalami, ingatlah untuk tidak menyentuh hal-hal yang terlalu misterius atau tingkat tinggi. Sebaliknya, kau harus menggunakan cara yang kau ketahui untuk menyelidikinya secara perlahan. Apa yang dia katakan benar. Zhang Han mengangguk dan berkata, kamu punya beberapa harta, tapi jangan disimpan. Jangan takut menyia-nyiakannya. Harta hanyalah harta duniawi. Ada baiknya menguji bahaya yang tidak diketahui dengan beberapa harta. Lalu, jika kita menggunakan harta karun untuk menyerang iblis besar ini, apa yang akan terjadi? Tanya Meng Meng penasaran. Itu tidak lebih dari sekadar terintimidasi oleh kekuatannya atau menjadi bumerang dengan seranganmu, kata Zhang Han, dengan cara ini, keselamatanmu akan terjamin. Oh, begitu. Meng Meng memasang wajah aneh. Ziyan berpikir sejenak dan berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setan besar ini tampaknya sangat kuat. Bisakah kau melakukannya? Dia bertanya pada Zhang Han apakah dia yakin mampu menghadapi setan besar. Zhang Han tidak akan melakukan apapun yang tidak ia yakini. Demikian pula, Ziyan tidak ingin Zhang Han mempertaruhkan nyawanya demi kekuatan. Sekalipun Zhang Han terluka ringan, ia akan merasa tertekan. Aku perlu memikirkannya. Zhang Han mulai merenung. Pada saat ini, yang lainnya tetap diam. Tidak seorang pun ingin mengganggu Zhang Han. Hal ini terkait dengan kultivasinya. Tidak diragukan lagi jika Zhang Han menjadi lebih kuat, kecepatan kultivasinya secara alami akan meningkat lebih cepat. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin mereka. Jika dia diuntungkan, mereka juga akan diuntungkan. Kau harus hati-hati. Aku merasa iblis agung itu berbahaya dan agak terlalu ganas, kata Rong Jiali cemas. Ya. Zhang Guangyu mendesah pelan,
ini pertama kalinya aku melihat makhluk seperti itu. Mengejutkan, tapi aku juga sangat takut. Kamu hanya boleh melakukannya jika kamu yakin akan berhasil. Zhang Mu mengangguk sedikit dan setuju bahwa Zhang Han harus berhati-hati. Sebagian besar yang lain hanya mengucapkan beberapa patah kata. Biasanya, mereka tidak akan mengatakan apapun yang direncanakan Zhang Han, tetapi iblis besar di depan mereka membuat mereka terkejut. Satu jarinya saja dapat menghancurkan kota besar. Chen Changqing memperhatikan jari-jari setan besar raksasa itu dengan saksama. Mereka besar sekali. Ini adalah perwujudan iblis agung. Zhang Han tiba-tiba membuka matanya dan berkata, ini semacam kekuatan supernatural bawaan yang dimilikinya dalam perwujudan yang sangat besar. Aku tahu caranya sekarang. Baiklah, aku akan mulai. Ayah harus hati-hati. Ayah terlalu kejam sekarang, gumam Meng Meng. Ia memikirkannya sejenak lalu menambahkan, kepada orang luar. Dulu, Zhang Han jauh lebih tenang daripada sekarang. Ia tidak terlalu peduli dengan pendapat orang lain, bahkan menertawakan beberapa lelucon sepele. Kadang-kadang, provokasi orang yang tidak dikenal hanya sekadar bahan tertawaan baginya. Namun setelah tiba di Domain of Seven Desolations, Zhang Han jelas menjadi jauh lebih ganas. Tentu saja, dia masih begitu lembut dan santai terhadap keluarganya. Zhang Han tertawa dan mengangkat tangannya untuk menyentuh kepala Meng Meng. Jangan khawatir. Aku akan menangani ini dengan mudah. Cepatlah, kata Ziyan sambil tersenyum. Selesaikan secepatnya agar kita bisa kembali ke bumi dan beristirahat dengan baik. Baik, Yang Mulia. Zhang Han tiba-tiba memberi hormat. Dia melihat sekeliling dan mengangguk. Begitu ia berbalik, matanya yang jernih berubah menjadi hitam pekat. Ketika ia mengangkat tangannya, untaian energi hitam yang tak terhitung jumlahnya memenuhi dunia, berubah menjadi sungai, dan menyelimuti perwujudan iblis agung di depannya. Helaian rambut itu sampai ke kaki, tungkai, badan, dan sampai ke kepalanya. Ketika perwujudan iblis agung sepenuhnya tertutupi oleh energi yang tampaknya ada di ruang alternatif. Dia nampaknya mengeluarkan suara pelan. Itu mengejutkan. Itu seperti suara spiritual. Di bawah tatapan semua orang, Zhang Han tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan dan naik. Dia berjalan 30 meter, 300 meter, 3000 meter, dan kemudian 30.000 meter. Akhirnya, dia menginjak kepala raksasa itu. Gemerincing. Zhang Han duduk bersila di atasnya seperti gunung. Invasi kegelapan menyelimuti perwujudan iblis agung sepenuhnya. Ia bagaikan gunung raksasa. Bahkan singgasananya pun tersembunyi di dalamnya. Zhang Han memulai pengasingannya di gunung. Saat energi beredar, hakikat perwujudan iblis agung diserap oleh Zhang Han, dimuntahkan oleh jiwa baru iblis agung, diubah menjadi energi penetral, dan dikirimkan kembali. Seolah-olah perwujudan setan agung akan diasimilasi oleh Zhang Han dan menjadi bagian dari tubuhnya. Ini adalah langkah pertama dalam penyempurnaan sosok iblis agung. Setelah proses asimilasi selesai, Yuan Ying akan meninggalkan tubuh dan sepenuhnya stabil di dalam perwujudan iblis agung. Ketika kehidupan baru lahir, proses ini akan berhasil. Operasi yang luar biasa telah dimulai. Wus, wus, wus. Semua orang dapat mendengar suara energi yang mengalir. Itu mengerikan. Namun tidak diketahui kapan itu akan berakhir. Suatu hari, 2 hari, 7 hari berlalu. Kegelapan telah memudar, dan Zhang Han telah sepenuhnya berasimilasi dengan perwujudan iblis agung. Semuanya berjalan lancar. Seolah-olah Zhang Han akan segera berhasil mentransfer jiwa baru lahir iblis agung ke perwujudannya. Tepat pada saat ini, perubahan yang mengejutkan terjadi. Tiba-tiba desahan bergema di benak Zhang Han. Zhang Han tertegun. Ia menyadari bahwa itu adalah suara wasiat Tuan Misterius. Hal itu membuat Zhang Han merasakan hawa dingin di hatinya. Dia punya firasat buruk. Sarang utama klan serangga telah meletus. Ia telah menembus 3 alam berturut-turut. Dalam 3 hari, aku akan bertindak. Bersiaplah untuk menyambut era baru. Suaranya perlahan menghilang. 3 hari. Aku perlu menetralkan energi perwujudan iblis agung, dan itu akan memakan waktu sekitar 3 hari. Ketika Yuan Ying meninggalkan tubuh, aku akan berada dalam kondisi lemah. Apa yang harus kulakukan untuk menghadapi perubahan mendadak ini? Zhang Han merasa gelisah memikirkan hal ini. Apa yang harus saya lakukan? Zhang Han mengerutkan kening. Pikirannya kacau, yang membuat hubungan antara dirinya dan formasi iblis besar menjadi kacau. Jika hal ini terus berlanjut, bukan hanya mustahil untuk berhasil, tetapi bahkan dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki. Saya perlu melakukan yang terbaik untuk memperbaikinya dan mengakhirinya sesegera mungkin. Zhang Han menenangkan dirinya. Dia mengerahkan segenap kekuatannya untuk memurnikan perwujudan iblis agung. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Hei, kenapa ayah belum selesai? Meng Meng duduk di perut Dahei dengan kaki ditekuk.
Ia menutupi wajahnya dengan tangan dan mendongak. Hahaha. Tenang saja, Meng Meng. Baru 10 hari. Ziqian tertawa. Ini seharusnya segera berakhir, kata Ziyan. Saya tidak menikmati kultivasi lagi. Saya ingin bersenang-senang. Meng Meng tiba-tiba merasa segalanya terasa membosankan saat ayahnya menyendiri. Lebih menarik keluar dan bersenang-senang bersama ayah. Meskipun dia biasanya menghabiskan waktu bersama Yue Xiaonao dan gadis-gadis lainnya, dia masih bisa makan makanan lezat yang dimasak ayahnya setiap hari setelah dia pulang ke rumah. Apakah dia baik-baik saja di sana? Jangan khawatir. Suara Zhang Han tiba-tiba terdengar, aku baru saja memulai langkah terakhir. Sebentar lagi selesai. Hanya butuh waktu lebih dari setengah hari. Hah. Mata besar Meng Meng yang indah tiba-tiba berbinar. Oke. Usahakan secepatnya selesai, ayah. Setelah Zhang Han mengatakan itu, dia memulai langkah terakhir. Jiwa baru lahir iblis agung. Keluar. Dah. Rasa sakit yang merobek menyebabkan jiwa baru lahir iblis besar ditarik keluar oleh Zhang Han dari tubuhnya. Ia dipindahkan ke perwujudan setan besar. Seluruh perhatian dan jiwa Zhang Han terfokus pada pengendalian situasi di perwujudan iblis agung. Dimulai dari kepala perwujudan, Yuan Ying akan turun hingga ke jantung, di mana ia menghancurkan dirinya sendiri sesuai dengan teknik duplikasi dan menyerap seluruh energi perwujudan iblis agung. Pada akhirnya, ia akan membentuk sosok iblis agung. Yang perlu dilakukan Zhang Han bukanlah menunggu sosok iblis agung terbentuk, yang akan membutuhkan waktu lama untuk dipupuk. Yang perlu ia lakukan adalah mengubah Yuan Ying menjadi badai energi dan menyelimutinya. Proses ini memerlukan kehati-hatian yang sangat tinggi dan tidak boleh ada kesalahan. Pada akhirnya, semuanya berjalan lancar. Jiwa baru lahir iblis agung tiba di inti perwujudan. Saat masuk, Yuan Ying tiba-tiba mengangkat tangannya. Cahaya menyilaukan memancar dari tubuhnya. Dengan dentuman dahsyat, tubuhnya hancur berkeping-keping saat badai energi dimulai. Sejak mendengar suara Zhang Han, Meng Meng menjadi gembira lagi dan bermain dengan teman-temannya. Yang lain juga santai dan biasa saja, hanya tatapan Yue Wei yang sangat serius. Dia mengamati sekelilingnya dengan waspada setiap saat. Seolah-olah dia takut akan sesuatu yang berubah. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa jauh dari mereka. Sial, itu pakar tertinggi. Kenapa dia begitu berhati-hati? Saya hampir ketahuan. Dewa Iblis diam-diam mengamati dari samping. Ia ingin merasuki anak laki-laki yang paling dekat dengannya, tetapi tepat saat ia ingin bergerak, ia merasa dimata-matai dan ditekan. Untuk sesaat, Dewa Iblis merasa amat sengsara. Aku mengerahkan seluruh tenagaku dan mempertaruhkan nyawaku untuk mencapai tempat ini. Namun, aula kosong ini hanya menyisakan gunung. Di mana mayat iblis itu? Tepat saat Dewa Iblis merasa putus asa, sesuatu terjadi yang membuat wajah Yue Wei berubah drastis. Bab 1399 Perpisahan. Semua orang sedikit bingung. Mereka melihat sekeliling tetapi tidak menemukan seorang pun yang hilang. Akhirnya, di mana Leng Yue? Suara Zhao Feng sedikit bergetar. Dia tadi berdiri di belakang kita, tapi sekarang dia hilang. Siapa? Leng Yue sudah pergi. Tepat saat semua orang terkejut dan bingung, sebuah suara gemetar bercampur ngeri terdengar. Mendesis. Wajah Yue Wei menjadi gelap. Karena dia juga tidak merasakan hilangnya Leng Yue. Meskipun dia memiliki rasa kehadiran yang rendah, itu bukan hal yang sama karena dia telah menghilang. Mendekatlah padaku sekarang. Teriak Yue Wei. Sus. Semua orang bergerak dan segera berdiri di samping Yue Wei. Termasuk Dahei dan Little Hei, mereka bergerak cepat. Wus. Yue Wei mengangkat tangannya. Dalam sekejap, ribuan perisai energi mengepung kerumunan. Matanya bersinar terang saat kekuatannya di tahap kesengsaraan dipertunjukkan. Bagaimana Leng Yue bisa menghilang? Tanya Ziyan dengan tergesa-gesa. Dia menghilang begitu saja. Aku melihatnya. Dia masih berdiri di sini sedetik yang lalu, dan sedetik kemudian, dia tiba-tiba menghilang. Kupikir aku berhalusinasi, tapi aku tidak melihatnya di tempat lain. Mengapa dia menghilang? Menghadapi keraguan semua orang, Yue Wei menghela napas dalam-dalam dan berkata, karena perubahan mendadak akan datang. Segalanya akan berbeda. Kenapa? Semua orang semakin bingung. Zhang Han memberitahuku tentang hal itu, kata Yue Wei. Sarang utama klan serangga di pusat domain angin pasir biru sedang melahap benua dan telah maju ke 3 alam. Ia terhubung ke seluruh benua melalui sebab dan akibat. Kita telah memakan banyak binatang iblis kuno, dan kita juga terlibat dengan sebab dan akibat. Jelas, kita, serta kuda putih bertanduk satu dan rekan-rekannya, akan sedikit terpengaruh dan dilahap oleh ruang angkasa. Zhang Han memberitahuku bahwa kita akan dipindahkan ke tempat lain secara acak. Mungkin ke domain astral langit luas,
galaksi naga perak, atau bahkan tempat lain yang jauh. Yue Wei berkata-kata demi kata, apapun yang akan kalian hadapi, kemanapun kalian pergi, pengetahuan dan metode rahasia yang diajarkan Zhang Han sudah cukup untuk kalian gunakan. Pertama-tama, lindungi diri kalian. Kedua, waspadai lingkungan. Ketiga, tunggu kami menemukan kalian dan membawa kalian kembali. Ingat, jangan bertindak gegabah. Yue Wei menghela napas haru dan berkata, sebenarnya, aku sudah menyarankan kalian untuk pergi menjelajahi dunia sendiri sejak awal. Lagi pula, kalian hidup nyaman selama tinggal bersama Zhang Han. Tapi sekarang, aku sangat gelisah menghadapi kejadian seperti ini karena aku tidak tahu di mana kita akan berada. Kalian punya jalan hidup masing-masing, jadi anggaplah kecelakaan ini sebagai pengalaman. Ingat, rumah kita ada di Gunung Bulan Baru di bumi. Ini adalah pertama kalinya Yue Wei berkata begitu banyak. Namun apa yang dikatakannya sungguh menyentuh hati. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Suasananya cukup muram dan menyedihkan. Bahkan angin sepoi-sepoi yang mereka rasakan sebelumnya telah berhenti. Rasanya seolah seluruh aula menjadi redup. Kesedihan menyebar dengan cepat. Chen Changqing tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Sambil tertawa dia memegangi dadanya, merasa amat sesak. Dia segera mengeluarkan semua jenis harta karun dan menatap Zhou Fei dan Chen Chuan. Aku tidak takut menghilang atau pergi mencari pengalaman. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Fei Fei, kau dan Chen Chuan masih belum cukup kuat. Ambil semua harta ini. Jika ada di antara kita yang tertransmisi, kita harus melindungi diri kita sendiri. Kata-kata Chen Changqing membuat semua orang kembali sadar. Tepat pada saat ini, Zhang Guangyu berseru, Xiaowu. Di bawah tatapan semua orang, Wang Xiaowu menghilang. Kejadian itu begitu tiba-tiba dan tak terhentikan, bahkan ribuan lapis pertahanan yang didirikan Yue Wei pun tak mampu menolongnya. Ini benar-benar tak terhentikan. Yue Wei tersenyum pahit. Ziyan menatap orang tuanya dan Zhang Han. Ia berkata dengan cemas, ayah, ibu, hati-hati. Suaranya tiba-tiba berhenti. Ia tak bisa melanjutkan, tapi semua orang bisa merasakan perasaannya. Kakek. Meng Meng tampak tertekan. Ia mengedipkan mata dan melihat sekeliling. Perubahan drastis semacam ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman dan sedih. Yue Wei menghela napas lagi dan berkata, sebenarnya, kemungkinan besar kita akan dikirim ke alam astral langit luas. Jangan terlalu khawatir. Kalau kau tahu tempatnya, kau bisa kembali ke Provinsi Bintang Naga Langit. Untuk detailnya, tergantung situasinya. Xiao Nao. Yue Wei sudah mengatakan semua yang perlu dikatakannya. Ia menarik Yue Xiao Nao dan Lisa, lalu memberi mereka beberapa instruksi. Mengki. Mata Zhao Feng sedikit merah. Jangan bicara. Liang Mengki mengulurkan jarinya dan menempelkannya di bibir Zhao Feng. Ia tersenyum tipis dan berkata, dimanapun aku berada, aku akan menunggumu. Jika ada kesempatan, aku akan kembali ke Provinsi Bintang Naga Langit. Lagi pula, aku sedang hamil. Kita. Wuus. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menghilang. Dah. Bagaikan sambaran petir, hal itu menyambar hati Zhao Feng. Dia menutup matanya dan meneteskan air mata. Istriku sedang hamil. Dia sedang hamil. Dia sedang menungguku. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Liu Jiaran tersenyum bahagia. Namun, sosoknya tiba-tiba menghilang. Wajah Ahu membeku. Ia menatap langit dan ingin mengumpat. Namun sebelum dia sempat bereaksi, dia tiba-tiba menghilang. Tampaknya hal ini berjalan semakin cepat. Pada saat ini, Zhang Han berada pada saat yang paling kritis. Dalam perwujudan setan agung, energi di hatinya tiba-tiba menjadi ganas dan kacau. Zhang Han dapat merasakan banyak orang di luar telah menghilang. Dia tidak dapat menahan rasa jengkelnya. Mengapa perubahannya datang begitu cepat? Desir. Zhang Mu dan Yu Huo menghilang satu demi satu. Su Yong dan Penatua Meng menghilang pada saat yang sama. Sayang, kita akan segera berpisah. Apa ada kabar baik tentang kehamilanmu? Instruktur Liu meringis. Ia ingin mencairkan suasana, tetapi ia sama sekali tidak bisa tertawa. Itu akan baik-baik saja bagi pasangan itu karena mereka memiliki kekuatan yang cukup. Jiang Yanlan tak kuasa menahan diri untuk memutar bola matanya. Kita akhirnya akan berpisah. Itulah yang kuinginkan. Hei, itu tidak baik. Instruktur Liu tersenyum canggung. Biar ku katakan ini, kata Jiang Yanlan, kalau kau berani main-main di luar sana, aku akan mengebirimu. Tentu saja tidak. Aku bukan orang seperti itu. Setelah instruktur Liu selesai berbicara, dia menghilang. Jiang Yanlan mengerutkan bibirnya dan merasa sedikit sedih. Mereka ingin menghibur satu sama lain, tetapi kenyataannya mereka berdua merasa kesal. Nyonya, Meng Meng.
Jiang Yanlan berkata, kamu sangat cantik sehingga kamu harus. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia pun menghilang. Saat mereka menghilang satu demi satu, yang tersisa tampak tercengang. Dahei, hei kecil, tinggallah bersama ibu. Mengmeng memeluk Ziyan dan berkata dengan suara tercekat, Ibu, aku tak tega meninggalkan ibu dan ayah. Aku tak ingin kita berpisah. Awalnya, Ziyan masih bisa menahan air matanya, tetapi suaranya tiba-tiba bergetar. Mereka telah menjadi keluarga selama bertahun-tahun dan mereka menikmati saat-saat indah. Mengmeng sangat bergantung pada Zhang Han, begitu pula Ziyan. Keluarga besar ini pun harus berpisah sementara. Banyak orang, termasuk Chen Changqing, Wang Ming, dan Ziqiang, tak kuasa menahan tangis. Aku juga tidak ingin meninggalkanmu. Ziyan pun terisak. Namun, ia segera tenang, mengangkat kepalanya, dan menatap Mengmeng. Ia tersenyum, mencubit pipi Mengmeng, lalu berkata, kamu sudah dewasa, dan petualangan di luar sana akan bermanfaat bagimu. Soal keamanan, Tetua Yue sudah memberitahu kita apa yang harus dilakukan, jadi berhati-hatilah. Lagi pula, kalau kita di luar, kalau kita tidak tahu jalannya, tunggu ayahmu menjemput kita. Jangan carikan menantu untuk ayahmu, nanti dia marah besar. Mengmeng mengerutkan bibirnya dan berkata, aku tidak akan. Aku tidak akan jatuh cinta pada siapapun yang tidak sebaik ayah. Ibu, aku bisa tenang karena ibu bersama ini Tot. Ibu perlu bilang, jangan biarkan orang lain merebutmu. Ibu begitu cantik sehingga akan menarik banyak perhatian kemanapun ibu pergi. Setelah mengatakan itu, mata Ziyan berbinar. Ia mendongak sedikit. Seolah-olah ia bisa melihat Zhang Han sedang menyilangkan kakinya di sana. Dia tersenyum dan berkata, itu tergantung berapa lama aku harus menunggu. Kalau terlalu lama, mungkin aku akan mencarikan ayah kedua untukmu. Hei, nakal banget. Jika Zhang Han ada di sana, dia mungkin akan memukul Ziyan. Faktanya, semua orang dapat melihat jejak sikap dingin di mata Ziyan. Mereka tahu bahwa dia sungguh garang. Yue Wei tiba-tiba merasa bahwa tanpa Zhang Han, Ziyan mungkin akan meledak dengan kekuatan besar. Dia berasal dari dunia atas, jadi bagaimana mungkin dia bisa dianggap remeh. Saat dia berbicara, Ziyan tampak merasakan sesuatu, dan wajah cantiknya sedikit berubah. Saat perubahan terjadi, dia sedikit bingung. Dia tidak mengkhawatirkan keselamatannya sendiri, melainkan keselamatan Zhang Han, Mengmeng, dan keluarganya. Sayang, aku akan menunggumu menjemputku. Wus. Setelah mengatakan itu, Ziyan menghilang dari pandangan semua orang. Hanya tersisa belasan orang. Sus. Dahei menghilang, begitu pula Little Hei. Yue Xiaonao, Nina, Lisa, Felina, Chen Chuan, dan Zhou Fei semuanya menghilang satu demi satu. Mengmeng mengerutkan bibirnya saat air mata mengalir di pipinya yang halus. Nak, ibumu bukan orang biasa. Malahan, dialah orang terakhir yang perlu kau khawatirkan, kata Yue Wei. Sedangkan untukmu, aku yakin sebagai putri kecil yang cerdas dari Gunung Bulan Baru, kau juga akan memiliki kehidupan yang baik di luar sana. Setelah itu, Yue Wei juga menghilang. Mengmeng memandang beberapa orang yang tersisa. Dia mendongak dan berusaha sekuat tenaga berteriak, ayah harus cepat-cepat menggendongku. Kamu harus cepat. Suara Mengmeng yang jernih dan merdu bergema di aula. Namun putri kecil itu telah menghilang. Di dalam perwujudan iblis agung, jiwa Zhang Han meraung. Aura seluruh perwujudan menjadi kacau. Zhang Han sangat marah dan tidak mau. Tetapi dia tahu bahwa satu-satunya hal yang harus dia lakukan sekarang adalah mendapatkan mereka kembali secepat mungkin. Duplikasi iblis hebat, padatkan. Retakan. Bab 1400 Turbulensi. Energi dari perwujudan setan agung terus-menerus terkumpul. Setelah terkondensasi menjadi bola energi yang stabil, tugas Zhang Han akan selesai, dan jiwanya dapat kembali ke tubuhnya. Pada saat yang sama, ia juga dapat merasakan transformasi yang terjadi dalam tubuh abadi 5 elemennya. Inilah kultivasi tubuh yang sesungguhnya. Tapi dia tidak menghiraukannya. Semakin sedikit orang di luar, dan peron hampir kosong. Tak seorang pun dapat memberinya jawaban atas pertanyaan itu. Dapat dikatakan bahwa Zhang Han sedang dalam suasana hati yang buruk saat ini. Kekejamannya yang meluap-luap tidak mungkin diredam. Setelah kultivasi iblis ini, nafsu haus darahnya bahkan tumbuh lebih kuat tanpa terasa. Hal itu secara tidak langsung memengaruhi niat membunuhnya, yang menjadi lebih tegas dan langsung. Tetapi betapapun emosionalnya dia, mau tidak mau dia harus menyelesaikan masalah ini. Hanya dengan menemukan solusinya dia dapat melakukannya. Tepat pada saat ini, sebuah bayangan yang tersembunyi di sudut luar aula mengeluarkan tawa jahat yang sangat pelan. Pakar agung itu telah pergi, dan teror itu lenyap. Mayat iblis ada tepat di depan mataku.
Dia ingin mendapatkannya, tapi apakah dia meminta izinku? Wus! Seberkas cahaya hitam menyambar lewat. Hanya 3 orang yang tersisa berdiri di peron. Saat mereka linglung, hanya 2 orang yang tersisa, salah satunya adalah Chu Qingyi. Ketika ia menemukan jejak energi hitam, ia terkejut. Cahaya pedang itu muncul, tetapi hanya mencapai jarak belasan meter sebelum perlahan menghilang. Dia menyaksikan dengan tak berdaya ketika aliran cahaya hitam itu menghilang ke dalam gunung di depannya. Dia ingin berteriak keras. Namun sebelum dia bisa mengucapkan kata, "Tuan," dia ditekan oleh semacam energi yang menakjubkan. Di dalam perwujudan iblis agung. Rasanya luar biasa. Di dalam perwujudan, Dewa Iblis berkata dengan tenang, "Mayat iblis itu milikku." Wus! Dia dengan cepat terbang ke pusat pengumpulan energi. Seolah-olah bagian dalam perwujudan itu adalah badai energi dan jantungnya adalah pusat badai itu. Dia merasakan bahwa jiwa lelaki di atas tengah menyerap kekuatan perwujudan di hatinya dengan kecepatan penuh. Pada akhirnya, Dewa Iblis adalah makhluk terkuat di antara klan iblis dalam ribuan tahun terakhir. Ia sangat dekat dengan tahap kesengsaraan tingkat pertama dan sangat kuat. Ia telah berhasil mencapai tahap kesengsaraan. Pada saat ini, dia menyembunyikan sosoknya dan tidak mengeluarkan suara. Dia bersembunyi dari Zhang Han yang sedang fokus sepenuhnya. Dia terbang dengan hati-hati sepanjang jalan dan akhirnya sampai di belakang Zhang Han. Awalnya, ia tidak bisa melihat Zhang Han dengan kehendak jiwanya, tetapi jiwa ilusi Zhang Han muncul di mata Dewa Iblis. Ia menghadap ke hati dan mengendalikan segalanya dengan segenap kekuatannya. Belum saat yang tepat. Dewa Iblis sangat berpengalaman. Setelah mengamati situasi, ia memutuskan untuk menunggu kesempatan terbaik untuk melancarkan serangan mematikan. Dia memadatkan jiwanya untuk mengasimilasi energi dan menyempurnakan perwujudan. Dewa Iblis merenung sejenak. Aku akan membunuhnya begitu dia berhasil dan jiwanya langsung rileks. Kebetulan setelah dia selesai mengasimilasi perwujudannya, aku bisa langsung melahap energinya dan menjadi Dewa Iblis abadi. Cek, cek. Dia diam-diam mengamati. Jika Yue Wei ada di sini, dia pasti bisa merasakannya dan bahkan membunuh Dewa Iblis ini dengan lambaian tangannya. Bahkan jika dia tidak ada di sini, biasanya Zhang Han juga akan menyiapkan segala macam pertahanan. Sayangnya, itu tidak terjadi. Zhang Han tidak menyadari bahwa ada Dewa Iblis dari domain 7 kehancuran bersembunyi di belakangnya. Duplikasi. Zhang Han melakukan kontrol terakhirnya. Energi tak terbatas dalam perwujudan iblis agung menyatu menjadi satu gumpalan, membentuk jantung baru bagi mayat iblis yang tampaknya mampu berdetak. Namun bagian lain dari perwujudan setan besar telah berubah menjadi batu-batu besar. Hanya bola energi di dalam hatinya yang mengalir, dan jiwa baru lahir iblis besar di dalamnya juga terbagi dan ditata ulang. Seperti hujan yang turun dan bintang-bintang, duplikasi akan terbentuk di sini. Zhang Han sedikit lelah. Pada saat ini, jiwanya hendak kembali ke tubuhnya. Dia sedang memikirkan cara untuk menemukan keluarganya. Saat jiwanya rileks, cahaya terang tiba-tiba menyala di belakangnya, disertai senyum sinis. Berdengung, berdengung. Jiwa Zhang Han dihancurkan oleh energi yang kuat. Hantu Dewa Iblis perlahan muncul dan dia tampak meremehkan. Beraninya orang biasa sepertimu mencoba menyentuh mayat iblis yang kuat. Itu hanya akan menjadi milikku. Ketika aku kembali ke dunia. Hantu Dewa Iblis berbicara dengan penuh semangat saat dia berjalan menuju titik di mana energi berkumpul. Ia akan memulai era baru. Ia ingin meraih kembali kesuksesan yang telah diraihnya. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Berdengung. Sebuah suara tiba-tiba datang dari belakangnya. Itu sebenarnya tikus yang tersembunyi. Energi hitam terus berkumpul. Roh Zhang Han muncul, tetapi jauh lebih ilusif. Pada saat yang sama, ada tanda di dahinya. Wajahnya muram seolah-olah ia terlahir dengan tanda itu. Matanya hitam pekat, bahkan bibirnya pun hitam. Pada saat ini, dia berkata dengan suara rendah, "Aku telah jatuh ke dalam perangkapmu, tetapi kau tidak akan bisa membunuhku apapun yang terjadi." "Apa? Kenapa kau belum mati?" Pupil mata hantu Dewa Iblis mengerut. Ia agak tercengang, tetapi ia sangat waspada. Dia sudah mulai mempersiapkan rencana serangan berikutnya. Tetapi pada akhirnya, dia tidak mempunyai kesempatan untuk bergerak. "Apakah kamu bertanya kenapa?" Wus! Sosok Zhang Han melintas dan langsung datang di depan hantu Dewa Iblis. Dari jarak dekat, dia melihat wajah aneh Zhang Han. Hantu Dewa Iblis tiba-tiba panik. Dia mendengar suara yang menakutkan. "Alasannya adalah karena saya memiliki keputusan akhir di sini." Wus! Gumpalan energi hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dan hantu Dewa Iblis kehilangan kendali. Dewa Iblis akhirnya menyadari bahwa yang paling menakutkan adalah pria di depannya. "Karena kau sangat menyukai Demon Course, maka aku akan membiarkanmu merasakannya." Zhang Han tertawa jahat. Di bawah kendali kehendaknya,
hantu Dewa Iblis tiba-tiba mendekati bola energi tersebut. Ketika ia melakukan kontak dengannya, berdengung. Saat hantu Dewa Iblis dilahap, kekuatannya pun berasimilasi. Apakah aku akan dimakan? Itulah pikiran terakhir sang Dewa Iblis. Dia hanya bisa melihat tanpa daya ketika dia dilahap perlahan-lahan. Perwujudan Iblis Agung menghilang. Lingkungan di sekitar bola energi kembali normal. Zhang Han bergumam dengan suara rendah, kalau tidak di sini. Dia tidak melanjutkan. Jika aku tidak berada di domain 7 kehancuran, aku pasti sudah mati karena pukulan itu sekarang. Sayangnya, tidak ada jika, yang ada hanya hasil. Dan hasilnya adalah aku berhasil menyempurnakan duplikasi Iblis Agung. Namun, kerusakan pada jiwa terlalu parah. Ketika ia kembali ke tubuh asalnya, tubuh rohaninya terus berkedip-kedip bagaikan nyala lilin yang berkedip-kedip, bergantian antara terang dan gelap. Wus! Dia merasakan tubuh abadi 5 elemen lebih kokoh dan terus bertumbuh. Tubuh abadi dalam bentuk yang sempurna akhirnya memulai pertumbuhannya yang gila-gilaan. Zhang Han perlahan mengangkat satu tangannya. Mengapa aku tidak bisa mengendalikannya? Dia berdiri selama 3 detik sebelum mengambil langkah sulit ke depan. Pergerakannya jauh lebih canggung dibandingkan dengan gerakan zombie. Dia terus maju hingga berdiri di puncak, berjalan ke tepi tebing, dan melihat ke bawah. Hanya satu sosok yang tersisa di seluruh istana. Itu adalah Chu Qingyi. Mereka semua menghilang. Jiwa Zhang Han sedang dalam kondisi kesurupan. Tubuhnya bergoyang saat dia terjatuh. Dia terus jatuh dari langit, dan kecepatan gravitasi membuat tubuhnya memecahkan penghalang suara. Ekspresi wajah Chu Qingyi berubah lagi dan dia berusaha sekuat tenaga untuk menangkapnya. Akan tetapi, penindasan yang dilakukan Dewa Iblis terhadapnya belum berakhir. Di bawah tatapannya yang cemas. Bang! Tubuh Zhang Han jatuh ke tanah dan dia berhenti bernapas. Guru, bangun! Teriak Chu Qingyi. Dari jarak puluhan meter, dia tidak dapat merasakan apapun darinya, bahkan napasnya. Chu Qingyi menunggu seperempat penuh sebelum dia akhirnya bisa bergerak. Setelah mengamati situasinya, dia merasa sedikit lega. Detak jantungnya lambat, tetapi dia sangat kuat dan sehat. Setelah berpikir sejenak, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan keranjang gantung kelopaknya. Chu Qingyi berdiri di samping dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Angin menderu, bumi berguncang, dan gunung-gunung bergoyang seakan-akan dunia akan hancur. Untungnya pada hari ke-12, keadaan kembali tenang dan matahari bersinar terang kembali. Semua orang melihat harapan untuk bertahan hidup. Pada saat yang sama, satu hal perlahan menyebar dan diakui di antara klan iblis, klan manusia, dan binatang eksotis. Mereka menyebut 11 hari ini sebagai era kegelapan. 11 hari itu dikuasai oleh kegelapan. Demikian pula, ada tempat yang penuh keputusasaan. Itu adalah ujung benua di Blue Sand Wind Domain. Sus, sus, sus. Kuda putih bertanduk satu dan binatang iblis kuno lainnya semuanya ada di sini. Namun mereka semua menghilang secara berkelompok. Pada akhirnya, tidak ada satupun binatang iblis kuno yang tersisa. Sarang utama klan serangga. Gemerincing. Tubuh asli pikiran ke-6 hadir secara langsung di sini. Itulah yang terjadi setelah dia menugaskan teknik transmisi suara kepada Zhang Han. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara-suara teredam yang keras menyebar ke segala arah. Seperlima dinding kristal yang tersebar di seluruh benua telah hancur. Tubuh asliku dapat membunuhmu dengan lambaian tanganku. Pikiran ke-6 bersinar terang, ekspresinya angkuh. Sekarang, aku akan melenyapkanmu sepenuhnya di sini, di domain angin pasir biru. Retakan. Dinding kristal runtuh, dan pasukan klan serangga yang tak terhitung jumlahnya menyerbu. Jika Yue Wei ada di sini, dia pasti akan menemukan bahwa setiap prajurit klan serangga memiliki kekuatan di alam penguasaan tingkat menengah. Jumlah mereka puluhan ribu, padat dan amat menakutkan. Namun, saat pasukan klan serangga tiba, mereka dikelilingi oleh cahaya menyilaukan yang tampak seperti matahari terbit. Serangga yang tak terhitung jumlahnya mati di bawah cahaya. Hancurkan sekarang. Ledakan, ledakan, ledakan. Tempat ini dipenuhi dengan formasi kosmos. Seluruh peta bintang terdiri dari ribuan bintang utama. Pada saat ini, semuanya meledak. Bintang-bintang utama ini ditempatkan di mana-mana di provinsi bintang naga langit. Setelah ledakan itu, energi kacau dari ruang angkasa yang tak berujung mulai menyapu seluruh provinsi. Banyak orang di planet terdekat menghilang secara massal. Mereka yang kurang beruntung tewas akibat turbulensi luar angkasa. Mereka yang beruntung terteleportasi ke wilayah lain, sementara mereka yang lebih beruntung lagi terteleportasi ke tempat yang sangat jauh. Namun, ini hanyalah permulaan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya.